Begitu saya memegang ijazah kelulusan saya, seluruh dunia di sekitar saya serasa runtuh. Saat itulah saya menyadari bahwa pernikahan saya telah dilangsungkan tanpa sepengetahuan saya. Untuk menyelesaikan masalah perceraian ini, saya langsung menuju ke area militer perbatasan. Saat berdiri di sana, saya merasa sedikit bingung, dan tiba-tiba terdengar suara yang dingin namun jelas, "Kamu mencari siapa?" Saya pun menatap ke depan, dan melihat seorang wanita dengan aura yang sangat kuat baru saja turun dari mobil. Melihatnya, saya menjawab, "Saya mencari Song Tan Ha-hon. Apakah kalian mengenalnya?" Mendengar itu, semua orang yang berdiri di sana terkejut. Karena Song Tan Huan bukanlah orang biasa, melainkan seorang komandan wanita terkenal, dan saat itu dia berdiri tepat di depan pria itu. Di mata Song Tan Hoan, terlihat sedikit keterkejutan. Berkat ingatan fotografisnya, dia dengan yakin berpikir bahwa jika dia pernah melihat pria setampan itu, dia tidak akan pernah melupakannya, tetapi dia tidak mengingatnya sama sekali. Lalu dia bertanya dengan suara tenang, "Mengapa kamu mencari Song Tan Hongan?" Saat itu saya sama sekali tidak menyangka bahwa wanita yang berdiri di depan saya inilah istri saya, dan saya langsung berkata, "Saya suaminya. Ada urusan pribadi dengannya." Mendengar itu, orang-orang di sekitar langsung marah. "Hei, nak, umurmu kelihatan masih muda, tapi omonganmu aneh sekali. Song Den Hoan tidak punya suami. Sebenarnya kamu ini siapa?" Song Den Hoan pun mulai menatap saya dengan curiga. Lagi pula, saya berjalan kaki selama 4 jam melintasi gurun untuk sampai ke sini. Saya sudah merasa jengkel dan kesal. Melihat sikap mereka, kemarahan saya semakin bertambah. Lalu saya berkata dengan kesal, "Kamrat, kenapa kamu begitu yakin bahwa Song Tan Ha-hon tidak punya suami? Panggil saja dia ke sini dan bicarakan semuanya di depan saya. Jangan lihat saya seperti saya ini penipu." Sampai di sini pun keadaan saya sudah kacau. Sungguh, saya hanya menyusahkan diri sendiri datang ke sini. Seorang tentara langsung berkata, "Kamrat, yang berdiri di depanmu ini adalah komandan kami, dan dialah Song Dan Hoan." Mendengar itu, saya benar-benar tertegun. Melihatnya, kecemasan sosial dalam diri saya kembali aktif. Di sisi lain, semua orang juga sangat terkejut karena mereka tahu bahwa komandan sudah menikah sebelumnya. Sebenarnya, saat Song Dan Hoan akan mendapatkan promosi, ada pemberitahuan dari atasan bahwa orang yang sudah menikah akan mendapat prioritas lebih tinggi. Mereka percaya bahwa wanita yang sudah menikah memiliki tanggung jawab dan keterikatan yang lebih besar. Pada saat yang sama, keluarga saya ingin saya menikah dengan cucu dari penyelamat hidup kakek saya. Meskipun saya mendengar bahwa dia hanyalah seorang petani biasa di desa. Tetapi ketika saya melihat fotonya, dia tampak sangat tampan dan sopan. Lagi pula, dia adalah cucu dari orang yang menyelamatkan nyawa kakek saya. Karena itu, saya pun tidak merasa hubungan ini buruk. Namun saat itu saya harus pergi misi, dan begitulah 2 tahun berlalu. Saya tidak pernah bertemu dengan suami terdaftar saya. Setelah semuanya stabil, saya berpikir mungkin sekarang waktunya menghubunginya dan bertanya apakah dia mau menyesuaikan diri dengan kehidupan militer. Tetapi begitu saya mulai menyelidiki, sebuah berita mengejutkan muncul. Seorang pria bernama Yunat Ba ternyata telah berselingkuh. Mendengar itu, saya sangat terpukul. Apalagi pernikahan militer dianggap sebagai kejahatan jika dilanggar. Awalnya saya memutuskan akan menghukumnya. Namun saat itulah muncul kabar bahwa pria itu bunuh diri bersama kekasihnya. Keluarga Song, setelah berpikir panjang, memutuskan untuk tidak melanjutkan masalah ini. Meskipun wanita itu selamat dan masih di penjara sampai sekarang. Seluruh kasus ini telah menyebar ke seluruh area militer karena suatu saat kepemimpinan pernah bertanya kepada Song Dan Hoan tentang kehidupan keluarganya. Mereka mengatakan bahwa dia bisa memanggil suaminya ke sini untuk sementara waktu, agar hubungan mereka bisa diperkuat. Karena terpaksa, Song Dan Hoan mengatakan yang sebenarnya. Namun sayangnya, seorang anggota keluarga militer yang lewat mendengar semuanya, dan ternyata orang itu suka bergosip. Setelah itu, berita ini menyebar ke seluruh camp, dan sekarang, tiba-tiba seorang pria tampan muncul dan mengaku sebagai suami komandan. Hal ini membuat para tentara lainnya merasa sangat aneh. Lalu Song Kan keluar dari lamunannya dan berkata langsung, "Sayalah Song Den, dan saya tidak punya suami. Sebenarnya kamu ini siapa?" Saat itu saya merasa seperti sedang dianggap sebagai penjahat. Lalu saya berkata, "Apakah Anda tidak menerima surat dari keluarga?" Mendengar itu, Song Dan Hoan berpikir sejenak. Benar, beberapa waktu terakhir ini, dia tidak menerima surat apapun. Seorang tentara lalu berkata, "Komandan, staf dari keluarga Song sedang sakit. Dia sedang di rumah. Tempat ini cukup terpencil, jadi belum ada penggantinya. Dia mengambil cuti beberapa hari. Mungkin surat akan sampai beberapa hari lagi." Kemudian tentara yang sama menatap saya dan bertanya, "Tapi bagaimana kamu tahu semua ini?" Saya menjawab, "Beberapa hari yang lalu saya pergi ke rumah untuk mengecek surat. Saya juga berpikir mungkin saya bisa mendapatkan cuti lebih cepat." Saat itulah saya melihatnya dalam keadaan sakit. Di rumah tidak ada yang merawatnya. Jadi saya membelikannya obat. Lalu Song Tan Huan berkata, "Baiklah, saya tidak menerima surat itu. Tapi jelaskan padaku, kenapa kamu mengaku sebagai suamiku?" Saya menjawab dengan tenang, "Nama saya Dat Han. Saya dari desa Latan Kaun. Sebenarnya suami Anda seharusnya adalah putra kepala desa, tetapi dia meninggal. Saat mengeluarkan sertifikat pernikahan, ternyata nama yang terdaftar di sertifikat itu adalah nama saya." Setelah itu saya menjelaskan semuanya. Dalam investigasi, terungkap bahwa 2 tahun lalu, Nahat Bazilah yang mendaftarkan pernikahan dengan Anda,
Tetapi dalam buku keluarga, dia mengganti halaman saya. Saat itu, di kaun sedang berlangsung pendaftaran buku keluarga baru. Karena itu, seluruh warga desa menitipkan buku keluarga mereka di rumah kepala desa. Wan Taba tidak ingin menikah dengan Anda. Tetapi karena tekanan keluarga, dia diam-diam mengganti halaman pendaftaran saya. Saat itu saya sedang kuliah di universitas di ibu kota. Saya tidak tahu apa-apa tentang pernikahan ini, dan keluarga saya juga tidak memeriksa dokumen dengan benar. Karena kebingungan ini, pernikahan kami terjadi. Lalu saya berkata langsung, jika bukan karena kecelakaan ini, tidak akan ada hubungan antara kita. Anda adalah seorang komandan yang dihormati. Jelas Anda tidak menginginkan perjodohan, dan saya juga berpikir demikian. Karena itu saya datang ke sini untuk membicarakan perceraian. Tapi kedua keluarga ingin kita mencoba memperbaiki hubungan. Keluarga saya juga menentang perceraian. Jadi untuk saat ini saya setuju, tapi itu hanya untuk mengulur waktu. Sebenarnya saya datang untuk meminta kerja sama Anda. Saya akan tinggal di sini selama sebulan. Anda bisa mengabaikan saya. Anggap saja saya tidak ada di sini. Setelah sebulan, kita berdua bisa menelepon rumah dan mengatakan bahwa kepribadian kita tidak cocok dan kita tidak bisa hidup bersama. Maka perceraian akan mudah dilakukan. Mendengar cara percaya dirinya, Song dan Huan sedikit terkejut. Pria yang berdiri di depannya ini memiliki sikap yang tenang dan berkelas. Kemudian, mengingat semua masalah dengan sertifikat pernikahan dan si penipu nahat basi, beban di hati Song dan Huan sedikit berkurang. Setelah itu dia berkata, "Baiklah, untuk saat ini kamu tinggal di sini saja. Saya akan kembali dan menulis laporan perceraian." Saya menjawab dengan senyum tipis, "Terima kasih. Saya tidak akan merepotkan Anda selama sebulan ini. Saya hanya butuh tempat tinggal. Apakah ada asrama atau kamar kosong di area militer ini? Jika tidak ada, saya akan mengurusnya sendiri selama sebulan. Anda tidak perlu khawatir tentang saya. Saya akan segera pergi." Pria yang berdiri di depannya ini benar-benar menarik perhatian orang. Dan yang paling mengejutkan adalah tidak ada tanda-tanda kerja keras atau kapalan di tangan Duden. Song Kan Huan berpikir dalam hati, meskipun Duden berasal dari desa terpencil, kondisi keluarganya pasti baik. Setidaknya dia dibesarkan dengan sangat baik sejak kecil. Jika tidak, tangannya tidak akan begitu bersih dan lembut. Tidak ada tanda-tanda kerja keras sama sekali. Setelah itu Song Kan Huan berkata, "Ayo, sekarang aku akan membawamu ke area militer dan mengatur tempat tinggal." Tiba-tiba saya teringat sesuatu dan berkata, "Omong-omong, setelah turun dari bus, koper saya hilang di suatu tempat di jalan. Jika Anda punya waktu, tolong bantu mencarikannya." Sejujurnya, datang sejauh ini hanya dengan membawa ransel terasa agak aneh. Jadi sebenarnya koper mewah saya tertinggal di jalan. Mendengar itu, Song Kan Hongan segera berkata kepada Taluang, "Kamu pergi dengan mobil ke rute pom bensin. Periksa sampai ke tempat bus berhenti di dalam gurun. Jika menemukan koper, bawa kembali." Taluang pun langsung mengambil jeep militer komandan dan melaju menuju gurun. Sementara itu, Song dan Hongan membawa saya menuju area militer. Sebenarnya, zona militer Tanhai adalah area gurun perbatasan. Untuk sampai ke sana, masih harus menempuh perjalanan panjang. Dan beberapa hari terakhir ini, saya terus-menerus bepergian dan benar-benar kelelahan. Begitu saya duduk di kursi penumpang, seluruh tubuh saya mulai rileks. Lalu Song Kanfan berkata, "Mungkin kamu turun di tempat yang salah dari bus, karena untuk sampai ke sini dari tempat itu, harus melintasi seluruh gurun. Baru setelah itu ada pos pemeriksaan perbatasan." Namun setelah beberapa menit berlalu, dia tidak mendapat jawaban dariku. Dia menoleh dan melihat, dan mendapati bahwa saya sudah tertidur lelap dengan kepala miring ke satu sisi. Melihat itu, Song Tang Hovan tidak berkata apa-apa. Tapi tanpa sadar, dia memperlambat laju mobil. Setelah itu, jeep terus melaju di jalan gurun. Sementara itu, Taluang berhasil menemukan koper saya. Begitu dia kembali ke area militer, dia langsung menceritakan semua yang dia lihat dan dengar hari itu kepada rekan-rekan tentaranya, dan berita itu menyebar seperti api. Dalam waktu singkat, seluruh kan tahu bahwa suami komandan datang ke sini untuk bercerai. Gosip ini bakal lebih viral daripada kasus perselingkuhan lama. Begitu jam 6 sore tiba, suhu siang hari yang 30 derajat tiba-tiba turun hingga 10 derajat. Padahal saat itu sedang musim panas. Cuaca di sini benar-benar keras dan tidak bisa diprediksi. Orang-orang harus terus-menerus berganti pakaian. Biasanya, anggota keluarga yang datang tinggal di sini tidak bisa bertahan lama. Setelah itu, Song Tan Huan tiba di area militer dan menghentikan mobil. Tapi saya masih belum bangun. Dia menatapku dan berpikir dalam hati, dia akan tinggal di sini selama sebulan penuh. Entah dia bisa bertahan dengan kondisi di sini atau tidak. Saat itu, seorang tentara wanita berlari mendekat dan berkata, "Komandan, kenapa Anda lama sekali? Saya sudah membersihkan kamar untuk ipar laki-laki. Kopernya juga sudah ditaruh di sana." Tapi begitu dia mendekat, dia menyadari bahwa saya sedang tertidur lelap. Saya pun perlahan membuka mata. "Apakah kita sudah sampai di area militer?" Lalu wanita itu berkata, "Masih perlu jalan kaki 10 menit untuk sampai ke dalam. Kamu bisa sakit kedinginan." Mendengar itu, saya sedikit terkejut. Saya tidak menyangka bahwa istri sementara saya ini ternyata begitu perhatian. Dia bahkan membawakan jaket untukku. Saya tersenyum dan berkata, "Terima kasih, kakak ipar. Maaf, sudah merepotkanmu." Dia langsung tersipu dan berkata, "Tidak apa-apa, saya yang salah karena membangunkan tidurmu." Saya menjawab, "Tidak, saya hanya sangat lelah. Baru saja terlelap sebentar."
Omong-omong, saya dengar koper saya sudah ditemukan. Ya, itu ada di kamar. Saya juga sudah menyiapkan tempat tinggal untukmu. Ada kamar kosong di kuartal staf. Untuk sementara kamu bisa tinggal di sana. Jika tidak suka, besok bisa diganti kamar lain. Mendengar itu, saya langsung berkata, terima kasih banyak. Sungguh, saya sudah merepotkanmu. Setelah itu, Song Den-hoan mengambil kunci dari wanita itu dan berkata, baiklah, sekarang kamu lanjutkan tugasmu. Wanita itu menjawab, siap, komandan. Saya permisi. Sementara itu, saya berjalan sambil berpikir dalam hati. Saya sudah cukup lama berada di dunia paralel ini. Kadang-kadang saya bakal lupa dengan dunia modern saya sebelumnya. Sebenarnya, di kehidupan sebelumnya, saya adalah anak kesayangan keluarga sejak kecil. Selain kerja keras dalam belajar, saya tidak pernah mengalami banyak kesulitan dalam hidup. Saya bekerja keras untuk masuk universitas di ibu kota. Bahkan untuk meringankan beban keluarga, saya bekerja paruh waktu. Salah satu teman sekelas saya adalah tuan muda dari keluarga kaya. Dia berinvestasi dan menghasilkan banyak uang. Saat itu saya pikir, hidup saya juga akan berjalan dengan nyaman. Tapi siapa yang tahu bahwa takdir telah menyiapkan jebakan sebesar ini untuk saya di sini. Saya hanya berharap dalam hati agar perceraian segera terjadi sehingga saya bisa kembali ke kehidupan saya yang nyaman. Sejujurnya, tempat asing ini sama sekali tidak saya sukai. Sementara itu, Song Den-hoan mendengar saya menarik napas panjang. Dia berpikir mungkin saya merasa tidak nyaman karena kondisi di sini yang buruk. Dan sejujurnya, dia tidak salah berpikir. Seorang lulusan universitas biasa tiba-tiba mengetahui bahwa pernikahannya terjadi karena kesalahan orang lain. Siapapun pasti akan kesal. Meskipun ini hanya kecelakaan, di mata hukum pernikahan ini sepenuhnya sah, dan satu-satunya cara untuk mengakhirinya adalah perceraian. Artinya, di masa depan jika saya ingin menikah lagi, nama saya akan selalu tercap sebagai pria bercerai. Jelas bahwa dalam kasus ini, Duden lah yang paling dirugikan. Lalu Song Den-hoan berkata dengan lembut, jika kamu membutuhkan sesuatu, beritahu saya. Saya akan mengatur sebisa mungkin. Saya menjawab, tidak apa-apa. Saya hanya perlu menjalani 1 bulan ini. Setelah itu, kita menuju ke kuartal keluarga. Di jalan, banyak orang melihat Song Den-hoan naik bersama saya. Setiap orang menjulurkan kepala dari kamar mereka untuk melihat kami. Semua mulai bergosip pelan. Saya naik ke lantai 3, dan di jalan banyak anak-anak menatap saya dengan rasa ingin tahu. Aroma berbagai makanan tercium di sekitar, tapi sejujurnya, saya sama sekali tidak suka bangunan bergaya apartemen seperti ini. Tempat ini terasa seperti asrama bersama. Saya selalu lebih suka rumah dengan halaman pribadi, dengan kamar mandi dan toilet terpisah. Setelah itu, Song Den-hoan membuka pintu dan berkata, kamar sudah dibersihkan. Lalu dia melanjutkan, iklim di sini berbeda. Suhu di malam hari turun drastis. Saat itu, seorang wanita parubaya mendekat dengan rasa ingin tahu. Sebenarnya, seluruh Kim sudah tahu bahwa saya datang ke sini untuk bercerai. Karena itu, berita ini pasti akan menyebar keluar. Tapi yang paling canggung sekarang adalah bagaimana Song Den-hoan harus memperkenalkan saya? Karena hubungan kami sendiri berada dalam situasi yang sangat aneh. Wanita itu pun bertanya, Den-hon, tunggu sebentar, siapa ini? Song Den-hoan hampir saja mengatakan sesuatu, tetapi aku langsung menjawabnya. Aku adalah suami sah dari Song Den-hoan. Mendengar itu, orang-orang yang ada di sana kembali terkejut. Setelah itu, aku masuk ke dalam kamar dan Song Tan juga mengikutiku masuk. Di dalam kamar, di atas tempat tidur sudah ada kasur tebal dan selimut. Semuanya tertata rapi dalam warna hijau militer. Aku langsung mengerti bahwa Talwang mungkin membawakan selimut untukku dari unit dormitori. Saat itu juga Song Ben-wan berkata, selimut itu milikku. Talwang mengambilnya dari lemariku. Tapi jangan khawatir, selimut itu bersih. Aku tersenyum tipis dan menjawab, baiklah, terima kasih. Nanti saat pergi, aku akan mencucinya dan mengembalikannya. Lalu dia menjelaskan, setiap lantai ada keran air umum. Kamar mandi ada di lantai dasar, dan saat ini di area kafetaria juga sudah tersedia makanan. Jika kamu mau, aku bisa mengantarmu ke sana atau membawakan makanan untukmu. Mendengar itu, aku benar-benar mulai merasa lapar. Aku pun langsung berkata, ayo kita makan bersama. Lagi pula aku harus menghafal jalan-jalan ini. Aku tidak bisa merepotkanmu setiap hari. Sementara itu, di luar beberapa wanita mulai bergosip pelan-pelan. Wah, suami komandan itu sangat tampan. Kudengar dia datang ke sini untuk bercerai. Dengan pria setampan itu, pasti akan ada antrean untuk pernikahan kedua. Lalu wanita lain berkata, berarti gosip hari ini benar. Jawabnya, tentu saja. Jika dia tidak datang untuk bercerai, untuk apa dia ke sini? Lagi pula dia juga mahasiswa universitas yang luar biasa. Dia laki-laki yang sangat baik. Jelas sekali pernikahan ini tidak pernah ada di hatinya. Meskipun pernikahan ini terjadi karena kesalahan, namun orang-orang tetap merasa aku dan Song Tan-wan terlihat cukup serasi bersama. Beberapa wanita mulai berbicara satu sama lain, keluarga Komandan Song. Semuanya tinggal di ibu kota. Semua punya pekerjaan tetap dan kondisi keluarga juga sangat baik. Song Tan-hahon memang sedikit berkepribadian dingin. Tapi sebenarnya dia orang yang sangat baik hati. Dan lihatlah wajah mungilnya yang cantik itu. Jika dia tidak berada di militer, pasti dia akan menjadi selebriti besar di luar. Lalu wanita lain berkata, sejujurnya, mereka berdua terlihat sangat sempurna saat berjalan bersama. Apa istilahnya? Pasangan pria berbakat dan wanita cantik.
Mendengar itu, aku dan Song Bin Hoan keluar dari kompleks keluarga dan mulai berjalan menuju area kafetaria militer. Di sepanjang jalan, sebagian besar yang terlihat adalah para prajurit. Aku terus melihat orang-orang berseragam militer lalu lalang. Namun yang paling canggung adalah bahwa Song Den Hoan adalah komandan di sini. Setiap prajurit yang berpapasan akan berhenti, memberi hormat, dan berbicara dengannya. Banyak orang juga mulai melihatku dengan rasa ingin tahu. Setelah itu, kami sampai di area kafetaria. Di sana, cukup banyak orang yang mengantre untuk mengambil makanan. Aku melirik ke arah makanan dan melihat ada roti jagung kukus. Selain itu, hanya ada sayur kentan dan kubis, serta 2 mangkuk sup. Song Den Hoan menatapku dan berkata, "Kamu makan ini saja untuk hari ini. Jika kamu ingin makan yang lain, beritahu aku. Nanti kalau ada kesempatan, aku akan pergi ke counter dan mengambilnya untukmu." Sebenarnya, Song Kanwan tumbuh besar di ibu kota sejak kecil. Kondisi keluarganya jauh lebih baik daripada orang biasa. Sejak kecil dia sudah makan makanan yang sangat enak. Namun setelah datang ke daerah perbatasan militer, dia baru mengerti betapa sulitnya kehidupan di sini. Meskipun begitu, karena sejak kecil dia hidup di lingkungan militer, dia sudah terbiasa dengan kondisi seperti ini. Sementara itu, aku melihat kotak makan siang aluminium di depanku, lalu melirik ke sekeliling. Banyak prajurit yang makan dengan lahap, dan itu bisa dimengerti. Bagaimanapun juga, setelah seharian penuh berlatih dan menjalankan misi, siapapun pasti akan merasa makanan itu lezat. Lalu aku berkata pelan, "Aku dari sisi selatan. Sejak kecil, makanan pokok kami adalah nasi. Saat keluarga masih miskin, kami sering makan bubur nasi polos. Lauknya sayuran hijau, acar, atau telur kukus. Jadi, sejujurnya, makanan di sini tidak sesuai dengan seleraku. Mungkin karena hari ini terlalu banyak bepergian, seleraku juga berkurang." Mendengar itu, Song Kan Hoan langsung berkata, "Tapi tetap makanlah sedikit. Jika tidak bisa habis, aku akan menyuruh mereka membungkusnya. Nanti bisa kamu makan malam." Mendengar itu, aku pertama-tama memisahkan bagian makanannya dan berkata, "Ambil dulu bagianmu. Jangan sampai aku merusak makananmu. Bagiku ini sudah cukup." Song Den Hoan mengangguk pelan. Setelah itu, dia mengambil kotak makannya dan berjalan menuju keran air di luar area kafetaria, dan tidak membiarkanku melakukan apapun. Saat itu, seorang wanita dari belakang memanggil, "Little Song." "Little Song?" Bersamanya ada seorang wanita parubaya lainnya. Lalu dia tersenyum dan bertanya, "Ku dengar, ada yang datang dari rumahmu? Apakah ini suamimu?" Song Den Hoan sedikit canggung dan berkata, "Masalahnya agak rumit. Nanti akan kujelaskan." Mendengar itu, wanita itu menatapku dari atas ke bawah dan berkata, "Wah, anak ini sangat tampan. Nak, kamu tinggal di mana?" Aku menjawab dengan sopan, "Halo, kakak. Namaku Duthan. Aku dari sisi selatan." Mendengar itu, dia bersemangat dan berkata, "Dari sisi selatan?" Saat itu juga orang-orang berkata, "Tanah sisi selatan melahirkan orang-orang baik." Ternyata itu benar. Lalu dia tertawa dan berkata, "Jangan gugup. Di kompleks keluarga kami, anak laki-laki seusiamu sangat jarang. Kalau kalian berdua sedang senggan, mainlah ke rumah kami." Setelah itu, dia berkata kepada Songan, "Kamu bawa dulu suamimu. Aku ada perlu bicara dengan menanti." Aku tidak punya cara untuk menolak. Dengan terpaksa, aku mulai berjalan bersamanya seperti suami dari komandan wanita itu. Sementara itu, wanita itu berkata pelan kepada Song Tanwan, "Hari ini aku sudah mendengar semuanya tentangmu dari anak-anak yang baru kembali dari pos jaga. Sekarang, apa yang akan kamu lakukan? Aku melihatmu tumbuh besar sejak kecil. 2 tahun lalu, saat kamu menyerahkan laporan pernikahan, aku pikir hidupmu akan mapan. Tapi ternyata masalah besar muncul begitu saja, dan hari entah siapa yang menyebarkan berita sehingga seluruh area militer mengetahuinya. Semua orang bicarakan bahwa ada seorang pria datang dari Tanah Gurun dan meminta cerai darimu." Mendengar itu, Song Tan Hongan langsung berkata, "Ini pasti ulah taluang." Tapi wanita itu menggelengkan kepala dan menjawab, "Sebenarnya, meskipun dia tidak memberitahu, pasti ada orang lain yang akan memberitahu. Berita ini pasti akan menyebar di sini." Lalu dia bertanya dengan sedikit serius, "Kamu mau bicara sesuatu? Kenapa diam saja? Apa kamu benar-benar akan bercerai? Sebelumnya, skandal selingkuh Ned Beard sudah memengaruhi kariermu. Jika sekarang kamu bercerai juga, apa kamu masih ingin dipindahkan kembali ke ibu kota?" Song Hun menjawab dengan suara tenang, "Aku akan menyerahkan laporan perceraian besok." Mendengar itu, wanita itu terkejut. "Kalian berdua bisa mencoba. Anak-anak dari pos jaga bilang bahwa kedua keluarga ingin kalian memperbaiki hubungan." Mendengar itu, Song Den Hoan berkata pelan, dia seorang mahasiswa. Tiba-tiba dia tahu bahwa dia sudah menjadi pria yang menikah. Dalam situasi seperti ini, wajar jika dia ingin bercerai. Dia sudah bilang dengan jelas bahwa dia hanya akan tinggal di sini selama 1 bulan. Mendengar itu, wanita itu berkata dengan sedikit frustrasi, "Kamu ini, dalam hal-hal lain kamu sangat pintar, tapi dalam urusan hubungan, kamu benar-benar seperti kayu. Sekarang kamu sudah bertemu dengannya. Bagaimana menurutmu? Kalau suka, ambil inisiatif sendiri. Menurutku, anak itu cukup baik, dia juga terpelajar. Nanti kita bisa mengatur pekerjaan yang baik untuknya." Song Den Hoan diam beberapa saat. Lalu dia berkata pelan, "Sebenarnya, aku menikah hanya karena usiaku sudah cukup dan saat itu ada kesempatan promosi. Keluarga memberitahu tentang cucu dari rekan lama kakek. Aku tidak terlalu berpikir panjang dan menurut saja.
Tapi sebelum sempat bertemu dengan Hadbas, aku sudah dikhianati. Sebagian besar waktuku habis untuk misi dan pelatihan. Setelah perselingkuhannya, aku tidak pernah memikirkan orang lain, dan tiba-tiba Lutan muncul sebagai suami yang terdaftar di sertifikat pernikahan. Tapi dia benar-benar terlihat seperti orang yang jujur. Dia sudah bilang dengan jelas bahwa dia tidak akan menerima pernikahan yang diatur dan ingin bercerai. Jadi, pertama-tama aku akan menyerahkan laporan perceraian. Masih ada banyak waktu sampai persetujuan turun. Sementara itu, aku sama sekali tidak tahu apa yang dibicarakan istri Komandan Brigade dengan Song Dan Hoan. Karena saat itu juga, aku dibawa ke rumah Komandan Brigade. Anggota keluarga yang tinggal di kompleks satu lantai di sekitarnya juga mulai datang karena penasaran. Semua orang datang hanya untuk melihatku. Suasana terasa seperti saat tahun baru, ketika kerabat datang melihat menantu baru. Semua orang bertanya kepadaku bertubi-tubi. Suasana benar-benar seperti investigasi rumah tangga. Saat itu, seseorang bertanya, "Ku dengar kamu datang dari sisi selatan? Pasti kamu turun dari bus yang salah. Untung tidak terjadi apa-apa di jalan. Di daerah seperti gurun itu, jika ada bahaya, apa yang akan kamu lakukan?" Mendengar itu, aku tiba-tiba tersadar. Oh, ternyata aku benar-benar turun di tempat yang salah. Aku terburu-buru jadi tidak sempat bertanya dengan benar. Sepertinya pria tua pembohong itu tidak membodohiku. Akulah yang salah paham padanya. Lalu aku berpikir dalam hati bahwa sebenarnya kesalahan itu ada padaku. Tapi saat itu, aku penasaran dan bertanya, "Omong-omong, bagaimana kalian tahu bahwa aku baru datang?" Semua orang tertawa. "Ah, tempat kami ini sangat kecil. Sedikit saja ada gerakan, berita langsung menyebar kemana-mana." Mendengar itu, aku berpikir dalam hati bahwa gosip di sini lebih cepat dari internet. Lalu seseorang bertanya lagi, "Ku dengar kamu mahasiswa di Universitas Ibu Kota. Jurusan apa yang kamu pelajari?" Aku menjawab, "Bidang kedokteran." Mendengar itu, semua orang terkesan. Wah, bidang dokter itu sangat bagus. Kemanapun kamu pergi, tidak akan kekurangan pekerjaan. Lagi pula kamu lulusan universitas dan Song Dan Hoan sendiri adalah komandan. Sebagai anggota keluarga militer, orang-orang atasan bisa menatur pekerjaan yang baik untukmu. Bagaimanapun juga, kamu benar-benar orang yang berbakat. Beberapa orang berbicara sambil berkata, meskipun pernikahan ini terjadi karena kesalahan, tapi mereka berdua benar-benar terlihat serasi bersama. Seluruh keluarga Komandan San tinggal di ibu kota. Semua punya pekerjaan tetap dan latar belakang keluarga juga sangat baik. San Dan Hoan memang sedikit berkepribadian dingin. Tapi dia orang yang sangat baik hati. Lihatlah wajah mungilnya yang cantik itu. Jika dia tidak berada di militer, dia bisa menjadi bintang besar di luar. Lalu wanita lain berkata, sejujurnya, mereka berdua saat berjalan bersama benar-benar terlihat seperti pasangan yang sempurna. Apa istilahnya? Made for each other. Mendengar itu, aku dan Song Dan Hoan terus berjalan keluar dari area keluarga militer menuju area kafetaria. Di sepanjang jalan, sebagian besar yang terlihat adalah para prajurit. Dan karena Song Dan Hoan adalah komandan di sini, setiap prajurit yang berpapasan akan berhenti, memberi hormat, dan berbicara dengannya. Sementara itu, aku juga menjadi pusat perhatian banyak orang. Tapi saat itu, beberapa orang menjadi semakin bersemangat setelah mendengar tentang pendidikanku. Benar, bidang kedokteran itu sangat bagus. Nanti pasti kehidupan suami istri akan baik. Mendengar itu, aku langsung berkata, aku datang ke sini untuk bercerai. Sungguh, bercerai. Lalu aku berpikir dalam hati, apa aku datang sejauh ini hanya untuk bercanda? Seorang bibi tertawa dan berkata, wah, anak muda, kamu benar-benar ingin bercerai? Aku langsung menjawab, jika tidak yakin, untuk apa aku datang sejauh ini? Meskipun istri sementara ini benar-benar sangat cantik dan tahu cara merawat orang, tapi itu bukan berarti aku akan tinggal di sini. Lalu seorang wanita tersenyum dan berkata, Nat, kamu masih sangat muda. Siapa tahu ini semua adalah takdir yang sudah diatur oleh yang di atas? Cobalah hidup bersama dulu. Apa ruginya? Setelah itu, dia bertanya, omong-omong, berapa lama kamu akan tinggal di sini? Aku menjawab, 1 bulan sudah cukup. Dan kalian tidak melebih-lebihkan. Kondisi Komandan Song memang sangat baik. Di dunia yang sebesar ini pun, mungkin sulit menemukan gadis sebaik dia. Lagi pula, menjadi komandan di usia semuda itu bukanlah hal yang mudah. Semua itu dia raih dengan kerja keras dan kecerdasannya. Lalu mereka mulai menceritakan pepatah lama. Konon, orang yang dihubungkan oleh yang di atas, meskipun terpisah ribuan mil, akan tetap bertemu. Siapa tahu nasib kalian berdua juga seperti itu. Tapi masalahnya, orang-orang yang lebih tua selalu suka membicarakan hal-hal seperti itu. Aku hanya bisa memberikan senyuman canggung. Aku benar-benar tidak tahu harus menjawab apa. Saat itu, tiba-tiba seseorang berkata, Komandan Song sudah datang. Mendengar itu, aku merasa seperti seseorang telah menyelamatkan hidupku. Sungguh, aku belum pernah menunggu istri sementara aku ini selama ini, karena aku benar-benar mulai takut pada perbibi itu. Setelah itu, Song Ken Hon datang ke dekat kami dan berkata, halo, para bibi. Aku datang untuk membawanya kembali. Hari sudah malam. Jika terlambat, air panas di kamar mandi bawah akan habis. Aku pun langsung berkata, sudah sangat larut. Aku pergi sekarang, kalian juga segera beristirahat. Tapi saat itu, seorang bibi tersenyum dan berkata, besok makanlah di rumahku. Aku memasak sangat enak. Mendengar itu, aku sedikit malu dan berkata, ah, bagaimana aku bisa merepotkanmu? Dia langsung menjawab, repot apa? Aku benar-benar suka padamu. Kedua anakku bekerja di luar. Rumah selalu kosong. Aku suka berbicara dengan anak muda.
Kamu harus datang besok. Aku menjawab sambil tersenyum, jika kamu sudah bersikeras seperti ini, aku pasti datang besok. Tapi jangan menertawakan aku saat melihatku. Mendengar itu, dia senang dan berkata, begitu saja sudah cukup. Setelah itu, kami keluar dari kompleks keluarga dan berjalan menuju gedung dormitori. Jarak antara kedua tempat itu sekitar 500 meter. Begitu aku sampai di bawah gedung dormitori, suara bising terdengar dari dalam. Ada yang memarahi anak-anak, ada anak-anak yang menangis. Dari setiap kamar terdengar suara yang berbeda-beda. Song. Den Huan mengantarku sampai ke atas. Lalu dia berkata, aku pergi sekarang. Jika ada yang kamu butuhkan, beritahu besok. Air panas di bawah habis setelah jam 9 malam. Jika mau mandi, pergilah cepat. Aku menjawab, baik, mengerti. Sebenarnya, hari ini aku habiskan dengan berjalan di gurun. Seluruh tubuhku basah oleh keringat, dan sekarang suhu di malam hari juga mulai turun. Aku membuka koper, mengeluarkan pakaian bersih, dan mengambil baskom untuk pergi ke kamar mandi di bawah. Di sepanjang jalan, beberapa orang terlihat lalu-lalang, tapi sebagian besar sudah mandi, dan sejujurnya, aku lebih suka seperti itu. Lagi pula, sudah berapa lama aku tidak setengah telanjang di depan orang lain. Aku merindukan ibu kotaku. Hari-hari kuliah mulai terasa nostalgia. Begitu aku mulai menghasilkan sedikit uang, aku meninggalkan asrama dan menyewa kamar pribadi di luar. Kamar itu memiliki kamar mandi di dalam. Kamarnya bersih, rapi, dan pribadi. Sungguh, hidup saat itu cukup nyaman. Sebenarnya, aku adalah seorang mahasiswa kedokteran. Di waktu senggang, aku suka meneliti hal-hal seperti tabir surya dan minyak penyembuhan ber-WC. Aku sendiri juga tampan dan cukup terampil. Di ibu kota, banyak orang memuji kulitku. Mendengar itu, aku mulai menjelaskan pentingnya tabir surya kepada mereka dan orang-orang yang terluka menggunakan minyak obatku. Kemudian, orang-orang itu memberitahu orang lain bahwa minyakku sangat efektif. Perlahan, reputasiku mulai menyebar. Banyak orang datang kepadaku untuk membeli tabir surya dan minyak obat, dan aku pun menghasilkan banyak uang. Tenggelam dalam pikiran-pikiran ini, aku terus berjalan menuju kamar mandi. Saat itu, beberapa tentara terlihat keluar dari dalam. Melihatku, mereka berkata dengan ramah, "Hei, anak muda, cepatlah pergi. Kalau tidak, air panasnya akan habis sebentar lagi. Nanti kamu kedinginan dan sakit." Mendengar itu, aku menjawab dengan sopan, "Baik, terima kasih, saudara-saudara." Lalu salah satu dari mereka berkata pelan, "Target baru Komandan Song memang sangat tampan." Mendengar itu, aku mulai berjalan sedikit lebih cepat, dan dalam hati aku berpikir, lebih baik mulai besok aku mandi di kamar dengan membawa air panas sendiri. Meskipun ini agak merepotkan karena sepertinya di sini tidak ada ember atau persediaan air panas tambahan. Aku pun berpikir, besok aku harus bicarakan hal ini dengan istri sementara ini. Setelah itu, aku tiba di dalam kamar mandi umum. Mungkin karena sudah larut, tidak ada orang lain di sana. Melihat itu, aku menarik napas lega. Lalu aku cepat-cepat mandi dan kembali ke kamar, dan begitu berbaring di tempat tidur, aku tidak sadar kapan aku tertidur. Namun, keesokan paginya, mataku terbuka karena suara peralatan dapur, tangisan anak-anak, dan omelan orang-orang, karena tempat ini sama sekali tidak kedap suara. Akibatnya, tidurku terganggu di pagi hari. Aku perlahan bangun, mengambil jam tangan yang ada di samping tempat tidur, dan melihat waktu. Apa baru jam 7.30? Melihat itu, aku langsung menyelimuti diriku kembali dan mengabaikan suara-suara di luar, mencoba tidur lagi. Aku pun tertidur lelap kembali dan bangun tepat jam 1 siang. Namun, begitu aku membuka pintu, Song Ten langsung terlihat berdiri di luar. Di tangannya ada 2 kotak makan siang yang sudah dikemas. Wajahnya yang dingin namun cantik memancarkan aura jarak seperti biasa. Orang-orang yang tidak mengenalnya sedikit takut padanya. Melihatku, Song Den Hoan mengangkat matanya. Namun, sekejap kemudian, wajah kecilnya memerah sedikit dan dia mengalihkan pandangan. Lalu dia bertanya pelan, "Kamu belum makan apapun sejak pagi, kan?" Aku pun minggir dan memberi syarat padanya untuk masuk, sambil berkata, "Aku baru bangun. Biar aku keluar dulu untuk gosok gigi." Setelah itu, aku pergi ke wastafel umum yang ada di ujung koridor. Sejujurnya, tidak ada kamar mandi di kamar memang sangat merepotkan. Saat itu, semua orang sedang sibuk menyiapkan makan siang. Tiba-tiba, seorang pria keluar ke koridor dengan mengenakan piyama dan membawa sikat gigi. Secara alami, semua mata tertuju padaku. Begitu aku berhenti di dekat wastafel, beberapa wanita mulai bergosip pelan. "Lihat, orang-orang dari ibu kota memang berbeda. Dari piyamanya saja sudah terlihat mahal. Kainnya juga terasa sangat halus, sandalnya juga berkualitas bagus. Tidak seperti punya kita. Betapa bersih dan rapi anak itu." Namun, saat itu wanita lain berkata dengan nada menyindir, "Menurutku, lebih baik dia bercerai dengan Komandan Song. Anak itu memang tampan, tapi terlihat sangat malas. Tidur sampai siang. Lagi pula, komandan harus membawakan makanan untuknya." Kemudian seorang wanita lain berkata, "Ya, memang tampan, tapi tidur sampai siang dan minta disuapi. Sikapnya persis seperti tuan muda kapitalis. Bagaimana mungkin pria seperti itu pantas untuk Komandan Song?" Namun, wanita lain langsung menyela, "Tuan muda kapitalis apaan? Dia itu anak bisa asli. Latar belakangnya benar-benar bersih." Wanita pertama terkejut dan bertanya, "Bagaimana kamu tahu?" Jawabannya, katanya,
Orang-orang yang kemarin pergi ke rumah Li Hong untuk melihat gosip bilang begitu. Para wanita itu pun melanjutkan pembicaraan. Katanya keluarganya memang miskin, tapi selama 3 generasi hanya lahir anak perempuan. Di keluarga sebesar itu, susah payah baru lahir satu anak laki-laki ini, dan sejak kecil dia sangat pintar belajar. Bahkan sampai ke universitas. Di seluruh desa, hanya dia satu-satunya mahasiswa universitas. Jadi, meskipun dia sedikit rewel, itu bukan masalah besar. Namun, wanita lain menyambung dengan cemberut, apa gunanya belajar? Kemampuan sejati itu dalam menghasilkan uang. Meskipun aku tahu orang-orang akan membicarakanku, tapi aku tidak terlalu peduli. Lagi pula, sebulan lagi kita semua akan kembali ke kehidupan masing-masing. Mungkin tidak akan pernah bertemu lagi. Aku pun berbalik menuju kamar. Di sepanjang koridor, beberapa orang menyapaku, dan aku menjawab sambil tersenyum. Setelah itu, begitu aku membuka pintu kamar, Song Tanahuan terlihat duduk di dekat meja kecil di ruang tamu. Kotak makan siang di atas meja masih belum dibuka, dan sejujurnya, orang-orang cantik, meskipun hanya duduk diam, mereka tetap seperti lukisan. Aku pun berkata pelan, kamu makan saja dulu. Tidak perlu menungguku. Namun, dia menjawab dengan suara tenang, aku sudah makan. Kedua porsi ini untukmu. Setelah itu, sambil mendorong makanan ke arahku, dia berkata, ini mie jagung dengan daging cincang. Dan ini mantou. Aku tidak tahu apa yang kamu suka. Jadi aku ambil sedikit-sedikit semuanya. Sejujurnya, selain pertemuan pertama, dia tidak pernah bersikap buruk padaku. Setiap tindakannya hangat, dewasa, dan penuh perhatian. Tiba-tiba, pikiranku melayang pada Nahatbas dan kekasihnya. Jika mereka benar-benar saling mencintai, mungkin aku tidak akan berpikir apa-apa. Tapi sebenarnya masalahnya lain. Gadis desa yang terdidik itu hanya tidak ingin hidup susah. Karena itu, dia menjebak putra sekretaris desa, diam-diam meminta makanan dan barang darinya, dan masalahnya tidak berhenti di situ. Bahkan setelah menikah, dia tetap merayu Wan Hatbas. Hingga dia hamil dan mengklaim bahwa anak itu milik Wan Hatbas. Setelah itu, dia bahkan menghasut Wan Hatbas untuk bunuh diri dengan melompat ke sungai. Aku pun berpikir dalam hati, sungguh, bagaimana anak muda zaman sekarang bisa tertipu semudah itu? Jika Hatbas tidak melakukan semua itu dan jujur bersama Song Den Hon, masa depannya mungkin akan sangat baik. Sementara itu, melihat makanan di depanku, aku berkata, aku tidak akan bisa menghabiskan sebanyak ini sendirian. Kamu makan sedikit juga, kalau tidak akan terbuang. Song Den Hon bertanya, apakah makanan sebanyak ini cukup untukmu? Aku menjawab, mungkin. Sebenarnya aku tidak terlalu suka makanan berbahan tepung terigu. Andai saja ada yang mengerti isi hatiku. Kalau di sini ada nasi putih dan hidangan tumis, aku akan dengan mudah menghabiskan 2 mangkuk besar. Song Den Hon pun mengambil setengah mantou dan mulai makan. Sementara itu, dia diam-diam memperhatikanku karena cara makanku cukup elegan. Tidak seperti tentara militer yang kasar. Meskipun biasanya aku makan cukup cepat, tetapi untuk makanan yang tidak aku sukai, kecepatanku otomatis melambat. Setelah itu, Song Den Hon sambil mengambil mangkuk kosongku berkata, biarkan aku mencucinya. Ngomong-ngomong, apa ada hal lain yang kamu butuhkan di sini? Aku akan mengaturnya untukmu. Mungkin dia berpikir karena aku bepergian jauh ke sini, dia harus sedikit lebih memperhatikanku. Aku pun merasa sedikit malu, tapi tidak berusaha merebut mangkuk itu darinya. Aku bukan tipe orang yang merasa harus membagi semua pekerjaan secara merata. Jika seseorang ingin membantu, aku akan menikmatinya dengan senang hati. Lagi pula, dalam hal ini, kulitku cukup tebal. Lalu aku berkata dengan sedikit ragu, sebenarnya, aku tidak terbiasa dengan kamar mandi umum. Di sana terlalu banyak orang. Aku ingin memanaskan air sendiri dan mandi di kamar. Karena itu, aku butuh ember besar dan panci untuk memanaskan air. Oh ya, aku juga tidak punya kompor. Saat mengatakan itu, aku sendiri merasa aneh. Apa sekarang aku harus belajar menyalakan kompor batu bara? Saat aku tinggal sendirian di ibu kota, aku menggunakan kompor gas. Tapi setelah sampai di sini, kulihat semua orang menggunakan kompor briket batu bara. Dan sejujurnya, aku bahkan tidak suka menyentuh barang-barang seperti itu. Yang terpenting, aku tidak tahu cara menggunakannya dan juga tidak tertarik untuk belajar. Mendengar itu, Song Den Hon berkata, aku akan mengatur kompor untukmu. Lalu dia bertanya dengan sedikit terkejut, benarkah ada orang yang tidak terbiasa menggunakan kamar mandi umum? Namun, saat itu pikiranku sepenuhnya tertuju pada kamar sewaanku di ibu kota. Kamar itu memang kecil, tapi ada semua fasilitas. Bahkan aku tidak perlu mencuci bajuku sendiri. Aku telah menghasilkan banyak uang di ibu kota. Setelah makan, minum, dan menabung, sisa uangnya aku habiskan untuk diriku sendiri. Aku pun sangat merindukan hari-hari nyamanku yang dulu. Dan tiba-tiba terlintas dalam pikiranku, kenapa tidak aku segera kabur dari sini? Pulang ke rumah, berbaring santai. Orang tuaku selalu bilang aku pandai menikmati hidup. Lagi pula, setelah lulus dari fakultas kedokteran, aku hanya ingin sedikit beristirahat. Sungguh, aku sudah tidak ingin bekerja keras lagi. Sementara itu, aku tiba-tiba bertanya, ngomong-ngomong, apa kamu sudah menyerahkan laporan perceraian? Song Den Hon menjawab, sudah kuserahkan pagi ini. Mungkin hasilnya akan keluar dalam beberapa hari. Mendengar itu, moodku menjadi baik. Baiklah, begitu perceraian disetujui, semuanya akan mudah. Meskipun kondisi di sini tidak sebaik di ibu kota dan kebebasannya juga tidak seperti di rumah, aku terus meyakinkan diriku bahwa aku bisa menanggung semua ini. Lalu aku berkata, sebenarnya,
Ada yang ingin aku bicarakan denganmu. Song dan Huan menjawab dengan tenang, katakanlah. Aku langsung bertanya, hasil laporan perceraian akan keluar dalam waktu sekitar 10 hari, kan? Dia mengangguk. Lalu aku berkata, begitu hasilnya keluar, aku akan pergi dari sini. Awalnya, rencanaku adalah tinggal di sini selama sebulan penuh agar kedua keluarga mengira kita benar-benar berusaha memperbaiki hubungan. Tapi sekarang aku rasa meskipun aku pergi lebih awal, tidak akan jadi masalah besar. Jika nanti keluargamu bertanya, katakan saja, aku tinggal di sini selama sebulan. Kita sudah berusaha saling mengenal dengan sungguh-sungguh, tapi pada akhirnya kepribadian kita tidak cocok. Tolong bantu aku sedikit, karena aku takut jika keluargaku tahu yang sebenarnya, mereka akan mulai memberi ceramah lagi. Namun, mendengar itu, mood Song Genhuan menjadi sedikit berat. Meskipun aku tidak mengerti alasannya. Aku pun berpikir dalam hati, sudahlah, dia seorang komandan militer. Lagi pula, semua orang bilang dia orang yang sangat jujur. Mungkin dia tidak suka berbohong, dan lagi pula aku tidak boleh memaksa siapapun. Pepatah lama juga mengatakan, punya banyak teman itu selalu baik. Tidak perlu konflik yang tidak perlu karena hal-hal sepele. Song Genhuan lalu berkata pelan, begitu perceraian disetujui, kamu boleh pergi. Jika keluargaku bertanya, aku tidak akan berbohong. Jika tidak ada kecocokan, ya tidak ada. Tidak perlu berpura-pura memperbaiki hubungan selama sebulan hanya untuk penampilan. Namun, di dalam hatinya, ada pertanyaan yang berbeda. Tidak ada kecocokan? Sebenarnya di mana tidak cocoknya? Sebenarnya, hanya Duden yang berpikir bahwa mereka tidak cocok. Karena sejauh ini, di matanya, tidak ada kekurangan besar pada Duden. Dia hanya makan agak lambat dan terlalu bersih dan rewel. Selain itu, semuanya normal. Bahkan jika dia tidak bekerja, Song Genhuan sendiri bisa mengurus semuanya. Tapi dia benar-benar tidak mengerti apa yang dipikirkan pria di depannya. Sementara itu, setelah mendengar perkataannya, aku kembali senang dan langsung berkata, ya, tepat sekali. Saat aku pergi, dan jika keluargaku bertanya, katakan saja kita tidak cocok. Orang tua juga tidak akan bisa memaksa kita. Dengan mengatakan itu, moodku menjadi sangat baik. Lagi pula, tinggal beberapa hari lagi, lalu aku akan kembali dari area perbatasan, beristirahat, dan kemudian pergi ke ibu kota. Tabir surya dan minyak obatku sudah laris manis. Nanti jika aku mengembangkan produk baru, aku bisa menghasilkan lebih banyak uang. Setelah itu, aku kembali berpikir, apakah sebaiknya aku bekerja di rumah sakit Yiti? Meskipun agak jauh dari rumah, jika aku menghemat cutiku, pulang ke rumah setiap 2 bulan sekali bukanlah hal yang mustahil. Dalam beberapa saat, aku sudah membuat rencana masa depan secara lengkap. Aku sudah memikirkan semuanya. Tapi aku tidak pernah memikirkan tentang pernikahan. Lagi pula, aku memiliki kenangan 2 kehidupan, dan di kehidupan sebelumnya, angka perceraian lebih tinggi daripada pernikahan. Banyak orang bahkan tidak menikah sama sekali. Saat itu aku juga masih sangat muda. Baru saja lulus dari universitas dan baru berusia 20 tahun. Karena itu, aku tidak pernah memikirkannya dengan serius. Kemudian setelah datang ke dunia ini, aku sepenuhnya fokus pada studi. Hal seperti pernikahan tidak pernah terlintas di pikiranku. Di sekolah juga tidak kekurangan orang yang menyukaiku. Tapi bagiku, perempuan hanya menjadi gangguan dalam studiku, menghalangi beasiswaku, dan memperlambat kecepatanku dalam menikmati hidup yang baik. Waktu adalah uang, jadi aku harus fokus sepenuhnya pada menghasilkan uang. Kemudian saat sore tiba, Li Hong sendiri datang kepadaku dan mengundangku makan malam di rumahnya. Dengar itu, aku merasa sedikit canggung. Untunglah di koporku ada beberapa coklat impor yang bagus. Di dunia ini, coklat benar-benar dianggap sebagai camilan mewah. Harganya sangat mahal dan jarang ditemukan di pasar, apalagi coklat rasa pir imporku ini. Semua ini aku dapatkan dari seorang teman tuan muda kaya raya yang memberikannya sebagai hadiah, karena aku sering bereksperimen membuat minyak obat. Kakeknya menggunakan minyak kudan. Banyak cedera lamanya sembuh secara signifikan. Karena itulah kami berteman. Anak laki-laki itu tidak kekurangan barang-barang langka yang dibawa dari luar negeri. Lagi pula, latar belakang keluarganya sangat kaya, sehingga aku pun mendapat kesempatan untuk mencicipi banyak makanan langka zaman ini. Kadang-kadang dia mengirim barang terlalu banyak, aku pun mengirim sebagian ke keluargaku. Kali ini aku tidak membawa banyak coklat impor. Tapi semuanya jika digabung, hampir setengah tas penuh. Apa ini? Saya tersenyum dan berkata, ini coklat impor. Teman saya yang memberi sebagai hadiah. Saya datang ke sini terburu-buru, jadi tidak sempat membawa sesuatu yang istimewa. Saya pikir biar Anda mencicipinya. Rasanya cukup enak. Lagi pula, coklat impor seperti ini tidak setiap hari bisa dilihat. Mendengar itu, dia langsung berkata, wah, ini kelihatannya barang yang sangat mahal. Saya hanya mengundangmu makan, dan kamu membawa barang berharga seperti ini malah membuatku malu. Mendengar itu, saya tertawa dan berkata, mana mungkin, saya datang sebagai tamu untuk makan dengan tangan kosong. Saya tidak sebodoh itu, Kak. Ini hanya camilan kecil. Jika Anda tidak mau menerimanya, saya akan pulang sekarang. Mendengar itu, dia cepat-cepat berkata, baiklah, sekarang saya tidak akan menolak lagi. Tapi malam ini kamu harus makan sepuasnya. Lagi pula, beberapa keluarga militer lainnya juga akan datang. Kami mengundang semua orang agar mereka bisa duduk bersama, makan, dan saling berkenalan. Sebenarnya,
Pasangan suami istri itu sebelumnya tidak membicarakan apapun. Namun, pemikiran mereka berdua persis sama. Mereka berdua ingin mendekatkan saya dan Tong Dan Hong. Oleh karena itu, hanya orang-orang yang memiliki hubungan baik sehari-hari dengan mereka yang diundang makan malam. Di sana hadir komandan batalion, komisaris politik, wakil komandan batalion, dan bahkan wakil komandan resimen. Semua orang biasanya juga cukup ramah. Kegiatan hiburan mereka di luar hanyalah makan, minum, sedikit alkohol, dan obrolan santai. Namun, tugas sebenarnya ada pada para wanita yang hadir di sana. Mereka semua, sambil mengobrol, perlahan-lahan mulai mengatur pertemuan kami dan berulang kali memuji Tong Dan Rong. Di sana ada 4 orang kakak ipar duduk, bersama dengan anak-anak kecil mereka. Setiap anak montop dan berkulit putih, melihat mereka langsung membuat ingin menggendong. Di atas meja, banyak hidangan tersusun. Sekilas terlihat bahwa banyak usaha dan biaya yang telah dikeluarkan. Seluruh piring penuh dengan ayam. Ada juga potato vermicelli stew, braised fish, stir-fried meat dengan wodir mushroom, smoked meat dengan acar, sayuran, dan bahkan endive soup. Namun, makanan utamanya tetaplah grains. Ada mahkota tepung jagung besar dan semuanya diletakkan memenuhi baskom. Beberapa hidangan dibawa sendiri oleh para tamu dari rumah mereka. Bagaimanapun, itulah tradisi di era ini. Jika seseorang mengundang untuk makan, para tamu juga akan membawa sedikit makanan enak dari rumah agar hidangan semakin baik. Saya juga tidak bodoh. Jadi saya langsung mengerti bahwa orang-orang ini sedang berusaha menjodohkan saya dengan Tong Dan Huang. Namun, masalah pernikahan masih terasa aneh bagi saya di dalam hati. Saya sedang belajar dengan tenang di universitas, dan tiba-tiba saya dipaksa menikah. Untungnya, orang di depan saya ternyata orang yang pengertian. Jika saja orang itu tidak masuk akal, mungkin hidup saya akan hancur. Oleh karena itu, selama makan malam ini, saya hanya menjawab semua orang dengan senyuman dan sesekali menggoda dia sebagai lelucon. Mendengar itu, tawanya bergema di seluruh halaman. Sementara itu, di halaman rumah komandan brigade, para wanita lain sibuk menata meja dan kursi. Melihat ini, saya merasa tidak pantas jika saya hanya duduk diam. Karena itu, saya bangun dan hendak membantu. Namun, saya segera dihentikan. Seorang kakak ipar berkata, "Kamu duduk saja di sini dan jaga anak-anak. Pekerjaan kami akan segera selesai." Lalu dia meletakkan seorang bayi yang gemuk ke pangkuan saya. Bayi itu baru berusia beberapa bulan. Dia membuka matanya yang bulat dan mulai menatap saya. Sebenarnya, saya tidak terlalu suka anak-anak yang nakal, tetapi bayi kecil seperti ini yang belum bisa bicara dan bahkan belum tumbuh gigi, tidak masalah bagi saya. Saya tertawa dan berkata, "Baiklah, kalau begitu saya tidak akan menolak." Lalu saya duduk di halaman dan mulai bermain dengan bayi di pangkuan saya. Saat itu juga, komandan brigade membawa Tong Dan Wan masuk untuk makan. Begitu dia memasuki halaman, matanya langsung tertuju pada saya. Saat itu saya sedang duduk mengenakan pakaian olahraga abu-abu. Di kaki saya, ada sepatu kain putih yang bersih. Saya sedang menggendong bayi, menunduk, dan tersenyum, dengan senyuman yang sangat lembut di wajah saya. Melihat itu, para perwira yang berjalan di belakang Tong Dan Wan semuanya berhenti dan menatap saya. Mata setiap orang melebar. Bagaimanapun, di seluruh distrik militer, sudah ada desas-desus bahwa komandan resimen Tong membawa kekasihnya ke ruang makan. Berita itu telah menyebar dari 1 orang ke 10, dan dari 10 ke 100 orang. Semua orang berkata bahwa mahasiswa universitas yang datang ke sini untuk bercerai itu sangat tampan. Pujian untuknya begitu besar seolah-olah tidak ada orang lain seperti dia di dunia ini. Dan, hari ini, ketika mereka melihat saya dengan mata kepala sendiri, mata mereka benar-benar terbuka. Di tempat camp militer yang kering dan monoton ini, di mana yang terlihat hanyalah pria-pria kasar dan keras, tiba-tiba seorang pemuda yang begitu elegan dan tampan muncul. Bagaimana mungkin seseorang bisa mengalihkan pandangan? Mendengar itu, komandan brigade tertawa dan berkata, "Wah, semuanya sudah datang. Makanan juga sudah siap tepat pada waktunya. Saya bahkan sudah mengeluarkan anggur termahal saya. Ayo, cepat duduk." Lalu dia menatap saya dan berkata, "Ayo, saya perkenalkan kamu kepada semua orang. Ini Duthan, yang membuat saya berdiri dengan senyuman canggung sambil menggendong bayi." Saat itu, seseorang bercanda, "Salam, kakak ipar." Sebenarnya, secara teknis, mengatakan itu saat itu tidak salah. Lalu saya melihat semua orang dan berkata, "Salam untuk semuanya." Mendengar itu, yang lain berkata, "Bak mandi air panas dan kompor yang kamu butuhkan akan segera dikirim." Saya mengangguk dan berkata, "Baik, terima kasih." Setelah itu, seorang kakak ipar menatap saya dengan saksama dan berkata, "Duthan, kulitmu benar-benar sangat bagus. Kenapa bisa seputih dan sehalus ini?" Mendengar itu, saya menjawab dengan santai, "Mungkin karena saya biasanya menggunakan krim tabir surya. Udara di daerah perbatasan kita sangat kering. Anda semua harus berada di bawah sinar matahari dan hujan setiap hari." Mendengar itu, dia langsung berkata, "Sekarang aku mengerti kenapa kulitmu terlihat sangat berbeda dari yang lain. Api barang tabir surya itu pasti sangat mahal, kan?" Mendengar itu, saya tersenyum dan berkata, tidak semahal itu. Semua ini saya buat sendiri saat di universitas, dengan bereksperimen. Saya membeli sedikit bahan dan membuatnya sendiri. Tidak membutuhkan banyak uang. Ngomong-ngomong, di waktu luang, saya juga meneliti minyak pijat. Hasilnya cukup efektif jika dioleskan pada luka, bengkak, atau memar. Mendengar itu, saya tersenyum dan berkata, "Nanti, kalau saya pulang ke rumah, saya akan kirimkan sedikit untuk Anda semua. Kali ini saya pergi terburu-buru jadi tidak bisa membawa apa-apa."
Mendengar itu, seorang kakak ipar langsung melambaikan tangan dan berkata, "Ah, sudahlah, saya hanya bertanya saja. Kamu sendiri yang membuat banyak barang, pasti membutuhkan banyak usaha." Lalu dari sisi lain terdengar suara, ngomong-ngomong, setelah lulus, apakah kamu sudah mendapat pekerjaan atau belum? Kudengar rumah sakit militer kita sedang kekurangan dokter. Jika perlu, suamiku bisa membicarakannya. Sebenarnya, di Lihonggan, mereka mulai merencanakan untuk menahan saya di sini. Tahan orangnya dulu. Urusan lain akan dilihat nanti. Mendengar itu, saya menjawab dengan santai, belum terlalu terburu-buru. Saya baru saja menyelesaikan kuliah. Jika harus bekerja, para guru di universitas sendiri yang akan merekomendasikan. Lagi pula, saya ingin istirahat sebulan atau 2 bulan. Setelah bertahun-tahun belajar di universitas, pikiran saya benar-benar lelah. Ini bukan sekadar kelelahan biasa. Jika tidak membutuhkan beasiswa, saya hanya ingin menjalani hidup dengan santai. Setelah itu, saya tertawa kecil dan berkata, selama tahun-tahun ini, saya tidak pernah bisa menjadi seperti teman sekelas yang memiliki bakat medis. Saya selalu harus bekerja 3 atau 4 kali lebih keras dari yang lain. Baru setelah itu saya bisa berdiri di antara siswa-siswa terbaik. Sungguh, itu sangat melelahkan. Mendengar itu, saya mulai teringat pada guru-guru saya. Mereka selalu berpikir bahwa saya sangat bersemangat di bidang kedokteran. Setiap kali melihat saya, ada kepuasan di mata mereka. Tapi apakah saya bisa pergi dan memberitahu mereka bahwa saya belajar hanya demi uang? Atau karena beasiswa membuat lebih dari setengah biaya kuliah saya dihapuskan? Karena itulah, para guru selalu menganggap saya sebagai siswa yang rajin, berdedikasi, dan bertanggung jawab. Mereka pikir saya adalah calon dokter yang menjanjikan. Sungguh sebuah kesalahpahaman yang indah. Mendengar itu, seorang pria langsung berkata, "Bagaimana bisa begitu? Mencari pekerjaan harus hati-hati. Jika kamu menunda posisi bagus, orang lain akan mengambilnya. Bekerja di rumah sakit militer kita akan menjadi yang terbaik. Di daerah perbatasan, ada juga tunjangan tambahan." Tapi pemikiran saya tidak seperti orang-orang ini. Saya tidak terburu-buru untuk bekerja. Lagi pula, saya juga tidak kekurangan uang saat ini. Hanya tabir surya dan minyak obat buatan saya yang sudah terjual dengan sangat cepat. Sebelum kembali ke desa, saya membuat satu batch besar dan meminta teman kaya raya dari Qin Hint untuk menjualnya. Selama 4 tahun terakhir, saya telah menabung lebih dari 10.000 yuan. Di era ini, 10.000 yuan bukanlah jumlah yang kecil. Saat itu, kebanyakan orang hanya memiliki gaji beberapa puluh yuan. Saat itu, seseorang melihat saya diam dan berkata, "Don, Trumong kami adalah orang yang sangat baik. Jika kalian berdua hidup bersama, hidup pasti akan berjalan dengan baik. Dan jika kamu langsung bekerja di rumah sakit militer, itu akan lebih baik lagi." Mendengar itu, pria lain bertanya, "Apakah keluargamu punya pendapat tentang pekerjaanmu?" Saya menjawab dengan suara tenang, "Keluarga saya tidak keberatan. Apapun yang saya lakukan, mereka akan selalu mendukung." Ibu saya bahkan berkata, "Lebih baik saya istirahat dulu sebelum mulai bekerja. Nanti, di mana lagi saya akan mendapat liburan sebanyak itu?" Mendengar perkataan saya, orang-orang yang duduk di sana sedikit tertegun. Bagaimanapun, di era ini, kondisi setiap keluarga tidaklah mudah. Jika ada seorang mahasiswa di rumah, seluruh keluarga akan bangga padanya. Namun, setelah lulus, hal terpenting dianggap sebagai pekerjaan yang stabil. Mendengar itu, semua orang bertanya-tanya, keluarga seperti apa yang akan menyuruh anaknya untuk istirahat dulu? Kemudian, pandangan beberapa wanita mulai berubah. Mereka tiba-tiba mulai mengerti, bagaimana keluarga ini bisa membesarkan anak laki-laki yang begitu lembut dan halus. Namun, di saat yang sama, pikiran lain juga muncul di benak mereka. Jika anak laki-laki seperti ini tinggal lama di daerah perbatasan, bukankah itu akan menjadi penderitaan baginya? Pernikahan militer tidaklah mudah. Di tempat tinggal keluarga, seringkali suami atau istri harus mengurus rumah sendirian. Terkadang Tong Dong Trong pergi misi selama Oktober 15 hari, dan kadang-kadang setengah tahun atau setahun penuh tidak kembali. Jika nanti punya anak, apakah pria seperti saya bisa mengurus anak sendirian? Ditambah lagi dengan masalah-masalah kecil dan besar dalam hidup, beberapa orang mulai menunjukkan keraguan di wajah mereka. Mereka mulai berpikir bahwa mungkin saya bukan orang yang tahan menghadapi kesulitan. Jika mereka memaksakan pernikahan kami, jangan-jangan hidup saya akan hancur. Namun, pada saat itu juga, gelombang kegembiraan ringan melintas di hati saya. Bagaimanapun, kesempatan itu datang dengan sendirinya. Jika sekarang saya menunjukkan bahwa saya tidak bisa melakukan apapun, bukan hanya para wanita ini, tetapi mungkin Tong Dan Wan juga akan semakin bertekad untuk bercerai. Dengan pemikiran itu, saya berhenti berpura-pura selama makan malam ini. Lalu saya berkata terus terang, "Sejujurnya, saya takut Anda semua akan tertawa mendengar perkataan saya. Sejak kecil hingga sekarang, orang tua saya tidak pernah membiarkan saya melakukan pekerjaan apapun. Jika saya menyapu rumah atau mencuci piring, mereka akan memarahi kakak-kakak perempuan saya karena tidak menjaga saya." Mendengar itu, saya sedikit canggung dan melanjutkan, "Saya tidak bisa memasak. Bahkan, saya tidak mencuci pakaian saya sendiri. Selama kuliah, saya tinggal di luar di kamar sewaan dan memanggil bibi tetangga untuk membersihkan rumah. Sejujurnya, saya tidak bisa melakukan apapun. Bagaimanapun, di kehidupan sebelumnya, semuanya menggunakan peralatan listrik dan sistem rumah pintar. Siapa yang mau bekerja dengan tangan sendiri di sana?" Mendengar perkataan saya, bahkan pria yang sedang minum alkohol di sana pun terdiam. Jika mereka tidak tahu sebelumnya bahwa 3 generasi terakhir keluarga saya adalah petani asli dan saya berasal dari desa miskin, siapapun yang mendengar perkataan saya pasti akan mengira saya adalah tuan muda dari keluarga kapitalis kaya. Mendengar itu, para wanita yang sedang makan pun mulai memandang Tong Tan Wan dengan pandangan berbeda.
Mereka tiba-tiba merasa kasihan padanya. Suami pertamanya selingkuh. Dia dikhianati. Dengan susah payah dia membenahi hidupnya, dan sekarang dia mendapatkan tuan muda seperti ini yang tidak bisa melakukan apapun. Di benak mereka mulai terlintas, jika pria seperti ini tinggal lama di daerah perbatasan, bukankah itu akan menjadi masalah bagi dirinya sendiri? Melihat ekspresi semua orang berubah, saya dalam hati mulai tersenyum. Bagaimanapun, kalian begitu bersemangat menjodohkan kami. Sekarang berbahagialah. Saat itu, Li Hongye yang pertama kali mengendalikan situasi. Dia berkata dengan senyuman canggung, "Wah, kenapa kalian semua melihat seperti itu? Cepat makan, nanti makanannya dingin." Setelah itu, hingga makan malam selesai, saya hanya sesekali berbincang santai dengan para perwira militer itu. Saat pertemuan usai, waktu sudah menunjukkan sekitar pukul 8 malam. Kemudian saya dan Tong Ben Wan berjalan pulang berdampingan. Sepanjang jalan, tidak ada satupun dari kami yang berbicara. Suasana terasa canggung. Saya menatap wanita berseragam militer yang berjalan di samping saya. Dari tubuhnya terpancar otoritas alami yang membuat orang secara otomatis menjaga jarak. Istri palsu saya ini benar-benar memiliki kehormatan yang sangat kuat. Bagaimanapun, dia tidak menjadi dontrong begitu saja. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba berkata dengan suara pelan, "Maaf. Makan malam hari ini diatur oleh mereka atas inisiatif sendiri." Para pemimpin seringkali sangat memperhatikan bawahan mereka, dan para kakak ipar lainnya juga sangat antusias. Mungkin mereka membuatmu tidak nyaman. Suaranya mungkin terdengar dingin dan tanpa emosi, tetapi saya masih bisa merasakan ketulusan dan permintaan maaf yang tersembunyi di dalamnya. Saya tidak pernah menyangka wanita ini akan meminta maaf kepada saya. Mendengar itu, saya tersenyum tipis dan berkata, "Tidak apa-apa. Saya bisa memahaminya. Mereka tidak tahu situasi sebenarnya di antara kita. Niat mereka juga tidak buruk. Lagi pula, ini bukan masalah besar. Makan malam hari ini cukup menyenangkan." Namun, Tong Kanwan tidak dapat mengerti dari wajah saya apa yang saya maksud dengan menyenangkan. Meskipun perkataan Duthan terdengar tanpa emosi sama sekali. Tidak ada kesombongan seperti tuan muda kaya yang merendahkan orang lain. Namun, tetap jelas bahwa dia tidak berkata jujur dari hati. Bahkan selama makan malam, dia sama sekali tidak mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Mendengar itu, Tong Dan Wan diam-diam melirik ke arahnya. Dia melihat Duthan makan dengan penuh minat. Tapi dia sangat jarang menyentuh makanan pokok seperti kue lantai atau mantou. Saat itu, terlintas di benaknya bahwa mungkin Duthan tidak bisa menghabiskan makanan yang dia kirimkan selama 2 hari terakhir. Alasannya bukan karena makanannya terlalu banyak, tetapi mungkin dia tidak menyukai makanan di sini. Namun, dia tidak pernah mengeluh. Dia hanya makan dengan diam. Tidak ada sedikit pun ketidakpuasan di wajahnya, seolah-olah dia adalah milikku. Dia sedang menjaga perasaannya. Memikirkan hal ini membuat Tong An Huan sedikit terkejut. Ia merasakan bahwa pria ini juga memiliki banyak kualitas baik. Setelah diam beberapa saat, dia berkata pelan, "Kamu kembali ke asrama dulu. Aku akan menyuruh seseorang mengirimkan sisa barangnya." Lalu setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan, "Aku juga akan menyalakan kompor untukmu. Kamu hanya perlu ingat mengganti honeycomb coal. Jangan biarkan apinya padam. Ngomong-ngomong, kamu bisa mengganti kol kan?" Mendengar itu, aku langsung berpikir dalam hati, meskipun aku tidak terbiasa dengan pekerjaan rumah tangga, bukan berarti aku tidak punya akal sehat dasar. Kalau belum pernah makan daging babi, setidaknya pernah melihat babi berlari. Jika sampai tidak bisa mengganti kol, itu benar-benar meremehkanku. Dengan sedikit senyuman, aku menjawab, "Tentu saja bisa." Don Trumong suka bercanda. Anak usia 3 tahun pun bisa melakukannya. Saat mengatakan itu, senyum nakal muncul di bibirku. Mendengar itu, dia bertanya lagi, "Kalau menyalakan kompor?" Aku langsung menjawab, "Itu juga bisa." Lalu dia berkata pelan, "Aku juga akan mencuci pakaian gantimu. Beberapa hari ini kamu tidak perlu mencucinya sendiri. Kalau benar-benar kesulitan, aku akan memanggil seorang bibi untuk membantu." Mendengar itu, aku langsung panik. Tidak usah. Aku akan mencuci pakaian sendiri. Aku bisa melakukannya sendiri. Lagi pula pakaianku tidak terlalu kotor. Cukup dibilas sebentar. Jangan panggil siapa-siapa. Aku juga merasa malu. Setelah itu, aku berkata dengan sedikit canggung, lagi pula dia bukan pembantu yang disewa. Aku tidak setega itu sampai menyuruh bibi-bibi mencuci pakaianku. Sebenarnya menurutku mencuci pakaian bukanlah pekerjaan sulit. Cukup rendam sebentar di air, gosok dengan tangan, bilas sabunnya, peras, dan jemur. Betapa mudahnya. Kemudian kami kembali ke tempat tinggal keluarga. Tapi begitu masuk, aku merasa canggung. Kemanapun aku pergi, orang-orang menatapku terus-menerus. Melihat ekspresi penuh gosip mereka, seluruh tubuhku merinding. Aku pun menatap langit. Saat itu malam sudah tiba. Aku mengambil ember air dan pergi mandi di kamar mandi bawah. Sekitar setengah jam kemudian, aku kembali ke atas dengan santai dan sekalian membawa pakaian yang sudah dicuci. Saat sampai di lantai 3, aku melihat Tong Dan Huan sedang menyalakan kompor di luar pintu kamarku. Aku berhenti sejenak. Pertama masuk ke dalam untuk menjemur pakaian, lalu keluar dan berdiri di pintu, memperhatikannya. Saat itu, banyak penghuni koridor lantai 3 diam-diam melihat ke arah sini. Tiba-tiba seorang wanita berkata pelan, "Don Rong Dangla sangat perhatian. Lagi pula yang di depannya adalah mahasiswa. Apalagi dia seperti tuan muda kaya. Mana mungkin orang seperti dia bisa melakukan pekerjaan berat ini?"
Mendengar itu, wanita lain langsung menyahut, "Hei, jangan ngomong sembarangan. Duthan berasal dari latar belakang keluarga yang bersih dan rapi. Dia benar-benar anak petani. Dia hanya sibuk belajar, tidak seperti anakmu, Hidan, yang selalu menjadi yang terakhir di setiap ujian. Hidungnya selalu meler atau dia bermain-main di lumpur." Wanita pertama langsung marah. "Hei, kamu bicara apa? Kalau kamu begitu kasihan pada anakku Tidan, bawa saja dia ke rumahmu beberapa hari." Wanita kedua tidak mau kalah. "Apa yang salah dengan ucapanku? Seluruh kompleks tahu kalau anakmu setiap hari mengejar ayam dan berlari-lari mengejar anjing. Begitu pulang sekolah, dia berguling-guling di lumpur di halaman. Hari pertemuan orang tua lalu, kamu langsung mengejarnya mau memukul begitu keluar dari gerbang sekolah. Dia lari sambil menangis sepanjang jalan. Dari situ saja sudah kelihatan kalau nilainya jelek lagi." Melihat kedua wanita itu bertengkar, aku tertegun sejenak. Tiba-tiba Tong dan Huan berkata dengan suara dingin, "Hentikan, kalian berdua. Apa perlu setiap hari membuat keributan seperti ini? Sudah malam. Kalau punya banyak waktu luang, lebih baik tidur." Kedua wanita itu langsung diam. Aku dengan canggung menyentuh hidungku dan menatap wanita yang berdiri di depanku. Sepertinya dia tidak mendengar omongan mereka sama sekali. Tidak ada perubahan sedikit pun di wajahnya. Lalu dia menatapku dan berkata, "Baiklah. Ingat mengganti Honi Chomkol." Aku mengangguk dan berkata, "Ya, terima kasih. Anda sudah repot-repot." Sebenarnya dalam hati aku berpikir, syukurlah situasi ini tidak akan berlangsung lama. Kalau tidak, pria sebesar aku terus-menerus minta bantuan padanya, sungguh memalukan. Tapi Tong kan, Huan tidak merasa terganggu sama sekali. Dia hanya mengangguk sedikit, lalu berbalik dan pergi. Aku pun menutup pintu kamar dan menarik napas dalam-dalam. Lingkungan yang asing ini masih membuatku merasa tidak nyaman. Lalu aku meregangkan tubuh dengan kuat. Menghela napas panjang dan melepas sandalku dengan hentakan kaki. Kedua sandal jatuh berserakan di kamar. Setelah itu, aku langsung jatuh ke tempat tidur dan membenamkan wajah ke selimut. Keesokan paginya, hari ketigaku di kompleks perumahan militer dimulai. Pagi-pagi sekali, suara peralatan dapur, teriakan pada anak-anak, dan sapaan antar warga mulai terdengar dari luar. Seluruh koridor terasa bising seperti pasar. Aku menarik selimut menutupi kepala, dan hendak tidur lagi, tapi tiba-tiba ada ketukan di pintu. Sambil menguap dengan mata setengah terbuka, aku memakai sandal dan pergi membuka pintu. Di luar pintu, Tong dan Huan berdiri dengan seragam militer, membawa sarapan di tangannya. Aku berusaha membuka mataku yang masih mengantuk. Hanya, "Oh," kecil yang keluar dari mulutku. Setelah itu, aku berbalik dan langsung masuk ke dalam kamar. Pintu tetap terbuka, dan begitu jatuh ke tempat tidur, aku langsung tertidur pulas kembali. Melihat itu, Tong dan Huan berdiri beberapa saat di pintu dengan kotak makan siang di tangan. Tiba-tiba dia ingat bahwa kemarin pun saat dia datang, Duthan masih tidur sampai siang. Sepertinya sia-sia membawakan sarapan hari ini. Tapi karena dia sudah sampai sini, dia tetap masuk. Begitu matanya menyapu ruangan, matanya sedikit melebar. Koper di lantai terbuka penuh. Di dalamnya, pakaian berserakan tak beraturan. Ada juga beberapa botol dan stoples. Tidak tahu isinya apa. Pikiran pertamanya adalah, apa ini benar-benar koper? Berantakan sekali. Lalu pandangannya beralih ke sandal yang berserakan di lantai, terlempar ke arah berbeda. Dia masuk pelan, mengambil sandal, dan meletakkannya rapi di samping tempat tidur. Dalam hati dia berpikir, Duthan benar-benar ceroboh. Pintu saja tidak ditutup, langsung tidur. Aku masih di sini, tapi dia tidak peduli. Sungguh mengkhawatirkan. Lalu dia berkata dengan suara pelan, "Sarapan sudah aku taruh di meja luar. Nanti kalau bangun, panaskan dulu. Atau, nanti siang aku akan bawakan makan siang." Suaranya yang dingin namun jelas bergema di ruangan yang sunyi. Tapi lama tidak ada jawaban. Dia memusap pelipisnya dan menghela napas pelan. Sudahlah, apa gunanya berdebat dengan orang yang sedang tidur? Sebenarnya aku tidak mendengar sepatah kata pun darinya. Setelah itu, dia tidak berlama-lama dan segera keluar. Sebelum pergi, dia bahkan mengganti Honi Chomkol untukku. Saat itu juga, gosip pagi hari di koridor kembali dimulai. Seorang wanita berkata pada yang lain, "Aku bilang padamu, pagi ini saat aku mengantar anak ke sekolah, aku sempat bicara sedikit dengannya." Melihat anak itu, sama sekali tidak terlihat seperti berasal dari desa. Saat kuliah di Kini, keluarganya menyewa rumah terpisah untuknya dan bahkan mempekerjakan pengasuh. Mendengar itu, wanita kedua terkejut. "Benarkah? Pantas saja kulitnya begitu halus dan bersih. Benar-benar mirip tuan muda dari keluarga kaya." Seorang wanita lain di koridor berkata heran, "Hei, kulitnya seperti gadis muda. Dia benar-benar kelihatan seperti tuan muda kapitalis." Wanita lain langsung menyahut, "Hei, keluarganya, bahkan mempekerjakan pengasuh untuknya. Kamu tahu kan betapa mahalnya mempekerjakan pengasuh di zaman sekarang?" Gosip pun semakin menjadi. Katanya dia bahkan tidak bisa memasak, tidak bisa mencuci pakaian. Keluarganya hanya khawatir, dia tidak bisa merawat dirinya sendiri. Apalagi dia anak satu-satunya di rumah. Lahir dengan susah payah. Sekarang sudah sekolah tinggi-tinggi. Kalau Tong dan Huan setiap Oktober 15 hari pergi misi, pulang rumah saja tidak ada tempat berpijak. Wanita lain tertawa pelan, tapi anaknya ganteng. Melihatnya saja sudah menyenangkan mata.
Masalahnya hanya dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dan tanpa terasa, gusi tentangku menyebar semakin cepat ke seluruh kompleks. Setiap orang menambahkan cerita baru versi mereka sendiri. Sementara itu, aku yang tidak tahu apa-apa masih tertidur pulas. Saat mataku terbuka, waktu sudah menunjukkan pukul 11 pagi. Seperti biasa, dengan malas aku mengambil baskom air, membawa perlengkapan mandi, aku pergi ke area cuci di luar. Di sepanjang jalan, banyak orang menatapku dengan aneh. Ekspresi mereka lebih aneh dari sebelumnya, tapi aku tidak terlalu memperhatikan. Siapapun yang menatapku, aku hanya tersenyum kecil. Lalu dalam hati aku berpikir, kenapa semua orang menatapku seperti ini? Aneh sekali. Syukurlah aku tidak punya penyakit seperti kecemasan sosial. Kalau tidak, pasti aku tidak betah di sini. Setelah itu, aku memasuk muka dan kembali ke kamar. Begitu mataku melihat sarapan di atas meja, aku memukul sejenak. Tunggu. Pagi tadi Tong dan Huan ada di sini? Begitu berpikir, aku memukul keningku sendiri. Ya Tuhan, apa yang sudah kulakukan? Aku meninggalkannya di pintu dan kembali tidur. Kalau sarapan tidak ada di depanku, mungkin aku tidak akan ingat sama sekali. Lalu aku membuka kotak makan. Oh, hari ini bubur. Tapi setelah diperhatikan, ini bubur jagung dengan berbagai biji-bijian. Ada juga acar dan mantou. Mataku terpaku pada mantou. Mantou lagi. Aku menangis dalam hati. Sudah 3 hari, setiap makan hanya makanan dari tepung terigu. Kalau terus begini, aku sendiri akan jadi mantou. Melihat makanan di meja, aku memang lapar, tapi ini bukan sekadar lapar perut. Mulut dan perutku sama-sama merindukan rasa lain. Setelah berpikir lama, aku memutuskan, sudahlah, tidak usah dimakan sekarang. Hari itu, Tong dan Huan mungkin sibuk dengan suatu urusan. Dia tidak datang siang maupun malam. Aku sedikit terkejut. Tapi kemudian aku meyakinkan diri sendiri, dia membawakan makanan. Itu kebaikannya. Kalau tidak datang, itu juga tidak salah. Lagi pula aku sudah tinggal gratis di sini beberapa hari ini. Makan gratis, itu sudah cukup. Siang harinya, aku memanaskan kembali bubur pagi tadi. Setelah makan sedikit, aku duduk diam di kamar. Tidak ada ponsel, tidak ada TV, tidak ada teman, tidak ada buku. Aku tidak punya hiburan sama sekali. Meskipun aku sudah cukup lama berada di dunia ini dan perlahan-lahan beradaptasi, hidup yang membosankan ini tetap terasa tak tertahankan. Aku pun duduk di kamar sepanjang hari memikirkan tentang hidup. Tidak ada keinginan untuk melangkah keluar, sama sekali. Kadang berbaring di tempat tidur, kadang minum air, kadang tidur lagi. Lalu sekitar pukul 12 malam, saat aku setengah tertidur, tiba-tiba terdengar teriakan keras seorang pria dari luar. Bersamaan dengan itu, terdengar juga makian seorang wanita. Aku langsung terbangun karena kaget. Awalnya aku pikir mungkin aku bermimpi. Tapi suara bising dari luar terus bertambah. Aku tersadar sepenuhnya dan membuka pintu. Di koridor lantai 3, sudah banyak orang berdiri menonton pertengkaran. Setiap orang memiliki ekspresi tidak berdaya. Tiba-tiba seorang bibi melihatku dan berkata, "Hei, adik laki-laki, kamu juga terbangun." Keluarga Chu ini mulai lagi. Istrinya, Lu Jianhua, baru beberapa hari lalu pindah ke sini dari desa. Temperamennya sangat buruk. Setiap hari dia bertengkar dengan komandan batalion Chu. Tidak tahu hari ini masalah apa yang menyebabkan keributan sebesar ini. Aku melihat sekeliling. Ada yang mengeluh dengan jengkel karena tidak bisa tidur nyenyak di tengah malam. Ada pula yang mendengarkan gosip dengan penuh semangat. Beberapa orang berdiri di sudut sambil berbisik-bisik. Saat itu, jariku menyentuh peniti pengaman yang ada di saku celanaku. Peniti yang kumasukkan ke saku entah kenapa siang tadi. Tiba-tiba, di depanku, Lu Jianhua mendorong kedua anaknya yang menangis keluar pintu, lalu menunjuk ke arah pria di dalam sambil berteriak, "Chu Guang, pria tidak tahu malu. Katakan sejujurnya hari ini, siapa wanita itu? Kalau tidak, aku akan membawa anak-anak kembali ke desa sekarang juga." Chu Guang menjawab dengan kesal, "Hei, sudah kubilang, aku tidak kenal dia. Dia hanya bertanya jalan." Tapi entah kata-katanya yang mana yang memicu kemarahan Lu Jianhua lebih dalam. Tiba-tiba dia menerjangnya seperti orang gila. Kukunya langsung menggores wajah Chu Guang. Chu Guang mundur kesakitan dan secara refleks menayamkan tangannya. Tangannya tanpa sengaja mengenai Lu Juan, dan situasi pun langsung meledak. "Kamu memukulku karena wanita lain. Kamu tertawa di depan wanita itu siang tadi, dan sekarang kamu bilang aku yang memalukan? Chu Guang, hari ini aku tidak akan melepaskanmu." Setelah itu, dia menerjangnya lagi. Pukulan, tendangan, tamparan, apapun yang bisa dia gunakan, dia pukulkan. Chu Guang juga ikut marah, tapi sekarang tidak ada yang bisa memisahkan mereka. Orang-orang di sekitar pun panik dan berlari untuk melerai. Tapi tidak ada yang menyangka bahwa kekuatan wanita di Lu Jianhua sebesar itu. Seluruh koridor dipenuhi kekacauan. Aku melihat mereka berdua. Pertengkaran mereka semakin brutal setiap detiknya. Anak-anak yang berdiri di pintu menangis keras-keras. Suasana begitu bising hingga kepalaku terasa mau pecah. Dan saat itulah mataku tertuju pada wajah Lu Jianhua. Matanya sudah memerah sepenuhnya. Melihat kondisinya, sepertinya dia akan pingsan karena tekanan darah tinggi kapan saja. Begitu berpikir, aku mengeluarkan peniti pengaman dari saku dan meluruskannya. Lalu dengan cepat aku melangkah maju. Dengan satu tangan, aku memegang bahunya dan menariknya ke belakang. Dia terhuyung mundur selangkah, dan mereka berdua terpisah sejenak. Memanfaatkan momen itu,
Aku menusukkan peniti di tanganku ke titik tekanan di tubuh bagian atasnya. Seketika itu juga, seluruh tubuhnya merasa geli. Kekuatan tubuhnya seolah mulai menghilang. Aku menusukkan peniti untuk kedua kalinya. Kali ini, kemarahan di wajahnya perlahan mereda. Matanya mulai sayu. Aku tahu ini adalah reaksi normal. Setelah marah berlebihan, saat tubuh tiba-tiba rileks, hal itu sering terjadi. Lalu aku menopangnya dan mendudukannya di sofa di dalam kamar. Matanya mulai terpejam karena kantuk. Aku bergerak begitu cepat sehingga seluruh kejadian selesai dalam hitungan detik. Semua orang yang berdiri di belakang terkejut. Mereka mulai menatapku dengan mulut terbuka. Apa yang baru saja terjadi? Apa yang baru saja dilakukan suami dan Trung Tong? Bagaimana ini mungkin? Sementara itu, Tong Gan Huan baru saja kembali dari misi. Tiba-tiba dia ingat bahwa hari ini dia lupa memberikan makanan kepada Duden. Karena itu dia berpikir dalam hati, apakah dia sudah pergi sendiri ke kantin untuk mengambil makanan? Lalu, sekejap kemudian, pikiran lain muncul di benaknya. Baru beberapa hari ini aku membawakan makanan untuknya. Tapi entah sejak kapan ini menjadi kebiasaan. Setelah itu, dia berkata pada dirinya sendiri, Dudhan adalah pria yang tinggi besar. Apakah dia benar-benar tidak bisa menjaga dirinya sendiri? Karena itu, seluruh keluarga menjadi gempar. Orang-orang mulai berkata satu sama lain, entah apa yang dilakukan kakak ipar dengan istri komandan Batalion Chu. Dia masih terbaring pingsan sampai sekarang. Beberapa wanita langsung membawanya ke rumah sakit. Kedua anak itu terus menangis. Sementara itu, Cukong juga harus pergi ke rumah sakit untuk mengobati lukanya. Kali ini masalahnya sudah sedemikian parah hingga komandan brigadir pun terganggu. Bahkan komisaris politik sudah sampai di rumah sakit. Pada akhirnya, keluarga Chu tidak bisa menangani urusan rumah tangga mereka sendiri. Malah melibatkan orang luar ke dalamnya. Ruang medis kecil di rumah sakit militer sudah penuh dengan orang. Kedua anak itu duduk di kursi, perlahan meminum air hangat yang diberikan perawat. Sementara itu, Cukong duduk di satu sisi, membiarkan perawat melakukan perawatan. Ada banyak bekas kuku di wajah dan lehernya. Setiap kali disinfektan dioleskan, dia diam-diam menepalkan tangannya karena kesakitan. Sementara itu, istri Chu masih terbaring pingsan di tempat tidur. Ketika Chu Chang melihat begitu banyak pemimpin dan tetangga masih berdiri di sana, dia berdiri dengan kepala tertunduk. Tidak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Sementara itu, aku berdiri bersandar di dinding. Kedua tangan dimasukkan ke dalam saku celana. Ada senyum acuh-tak acuh di wajahku, tetapi mataku tampak sangat dalam dan sulit dibaca. Saat itu, terdengar suara seseorang. Don Trumom datang, aku pun menoleh. Tong Tan terlihat bergegas masuk, rambutnya masih sedikit basah. Jelas terlihat bahwa dia baru saja selesai mandi beberapa saat yang lalu. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang santai namun sangat menarik, dan berdiri di antara semua orang itu, dia tampak semakin cantik. Begitu matanya menangkapku, dia segera menghampiriku. Ada apa? Namun, sekejap kemudian dia bertanya dengan cepat, kamu tidak terluka, kan? Aku menatap wajahnya. Di matanya, terlihat jelas kekhawatiran dan rasa sakit. Melihat ini, orang-orang di sekitar terkejut. Seorang pria langsung berkata, Don Rong, apa yang kamu katakan? Lu John Ho masih terbaring pingsan di tempat tidur. Tidak terlihat? Pria lain menunjuk ke arah Cukang dan berkata, lihat wajah komandan Batalion Chu, penuh dengan darah, tapi pandanganmu hanya tertuju pada pemuda ini. Saat itu, seorang wanita buru-buru menjelaskan, Dutrong, beberapa saat yang lalu, kakak ipar mengeluarkan jarum dan menusuk Xuan Hua 2 kali. Setelah itu, dia membawanya ke kamar. Lalu, meskipun dibangunkan berkali-kali, dia tidak bangun sama sekali. Mendengar ini, banyak orang merinding. Pada akhirnya, pria yang tampak lembut dan cendekiawan ini, hanya dengan sebuah jarum kecil, bisa menjatuhkan seseorang tanpa diketahui siapapun. Sungguh menakutkan. Saat itu juga, aku menatap Tong Gan Hoan yang berdiri sangat dekat denganku, dan mulai menjelaskan dengan suara tenang. Pertengkaran keluarga Chu sudah di luar kendali. Tekanan darah istrinya naik sangat tinggi. Matanya sudah merah, temua. Aku khawatir jangan sampai terjadi pecah pembuluh darah otak. Karena itu, aku hanya memasang 2 jarum agar dia tertidur. Dia akan tidur sebentar, lalu akan pulih. Suaraku yang dalam dan rendah menyebar ke seluruh ruangan. Orang-orang yang ada di sana saling memandang dengan heran. Pada saat yang sama, Komandan Brigadir Zhang Hongwu dan istrinya Li Hongmei juga masuk. Zhang Hongwu segera menatap Cukong dan berkata, sekali lagi urusan rumahmu. Kali ini apa yang terjadi? Cukong berkata dengan wajah tak berdaya, apa yang bisa kulakukan, Pak? Dia selalu curiga pada segalanya. Hari ini, hanya seorang gadis yang bertanya jalan padaku. Kami hanya berbicara 2 patah kata. Tapi dia langsung membuat keributan, mengatakan aku berselingkuh. Mendengar itu, Long Mai perlahan menjelaskan, Sun Hua datang dari desa yang jauh untuk tinggal bersamamu di sini. Ini juga tidak mudah baginya. Kamu harus sedikit bersabar. Saat itu, dokter menatap ke arah tempat tidur dan berkata, Komandan Brigade, seperti yang dikatakan pemuda ini, memang benar. Lu John Hua hanya tertidur lelap. Dia akan bangun sebentar lagi. Omong-omong, tekanan darahnya cukup tinggi. Kedepannya harus berhati-hati agar dia tidak terlalu emosional. Mendengar ini, orang-orang di sekitar kembali terkejut. Hanya dengan memasang 2 jarum, dia bisa membuat seseorang tertidur. Selain itu, dia hanya dengan melihat sudah bisa mendeteksi tekanan darah tinggi. Ini sungguh menakjubkan. Semua orang mulai menatapku dengan kekaguman,
dan aku hanya berdiri dengan dagu sedikit terangkat. Lagi pula, ini bukan lelucon. Aku sudah belajar pengobatan tradisional Tiongkok sejak usia 3 tahun. Menangani titik tekanan kecil seperti ini adalah permainan anak-anak bagiku. Ketika semua orang mengerti bahwa tidak ada bahaya lagi, mereka perlahan mulai pulang. Saat itu sudah jam 2 pagi. Begitu aku keluar dari rumah sakit, angin dingin langsung menerpa tubuhku. Aku hanya memakai celana tipis, jadi aku segera menggosok kedua tanganku. Melihat itu, Tong Kenhoan memberikan mantel militer besar yang dipegangnya ke arahku. Aku terkejut sejenak, menatap mantel itu. Aku berpikir, dari mana tiba-tiba mantel ini berasal? Lalu dia berkata pelan, kamu berpakaian terlalu tipis. Ini aku pinjam dari dokter jaga. Besok kembalikan saja. Aku mengambil mantel itu dan memakainya. Cahaya lampu jalan yang redup menerpa wajahnya. Dalam cahaya itu, wajah Tong Tenhua yang biasanya dingin tampak sedikit lebih lembut dan lembut. Aku tersenyum dan berkata, terima kasih. Dalam hati, aku merasa bahwa istri palsu ini benar-benar sangat perhatian. Masih ada sedikit jalan lagi untuk berjalan kaki dari rumah sakit militer ke tempat tinggal. Setelah kejadian malam itu, kami berdua tidak bisa tidur. Saat itu, Tong Tenhuan berkata pelan, Anden, bicara sedikit. Aku menatapnya dan menjawab, tentang apa? Dia bertanya dengan penasaran, kamu kan dokter kedokteran barat? Lalu bagaimana kamu tahu begitu banyak tentang titik tekanan tubuh manusia? Aku menjawab dengan santai, aku sudah mulai belajar pengobatan tradisional Tiongkok sejak usia 3 tahun. Mendengar ini, dia benar-benar terkesan. Aku tidak tahu kamu begitu mampu. Lalu tiba-tiba dia teringat sesuatu. Oh ya, lain kali jangan membukakan pintu untuk siapapun saat setengah tidur. Aku bertanya sedikit bingung, kenapa? Dia langsung menjawab, bagaimana tahu siapa yang di luar? Aku menjawab sambil tertawa, tapi ini distrik militer. Mana mungkin ada orang jahat di sini? Lagi pula, aku pikir hanya kamu yang datang mencariku. Jangan khawatir, aku tidak akan melakukannya lagi. Lalu aku berkata dengan sedikit malu, sebenarnya saat itu aku benar-benar mengantuk. Aku merasa seperti masih di rumah, jadi karena kebiasaan, aku membuka pintu. Mendengar ini, Tong Tenhoan menggelengkan kepalanya pelan. Lalu tiba-tiba dia bertanya, Anden, menurutmu aku ini bagaimana? Mendengar pertanyaan mendadanya itu, jantungku seakan berhenti sejenak. Lampu jalan menarik bayangannya panjang. Wajahnya yang tajam dan dingin diterpa cahaya malam yang redup, membuatnya tampak semakin berbeda. Aku sedikit menggaruk kepala dan menjawab, sejujurnya, kamu orang yang sangat baik. Jujur, perhatian, sangat bertanggung jawab. Kamu adalah donrong yang hebat dan juga kawan yang baik. Tapi begitu aku meletakkannya, aku mulai menyesal. Kenapa aku bilang, kawan? Lagi pula, saat ini kami berdua adalah suami istri yang sah. Meskipun pernikahan ini terjadi karena kesalahan. Sepanjang jalan, aku mulai memikirkan tentang dia. Dia mengatur tempat tinggal untukku. Memberiku mantel, menyalakan kompor. Setiap hari membawakan makanan, sementara aku terus-menerus meminta cerai. Jika orang lain, mungkin sudah lama marah. Lagi pula, siapa yang akan tetap normal jika seseorang datang dari ribuan kilometer hanya untuk meminta cerai? Tapi Tong Kenhoan tidak pernah marah padaku. Karena itu, dalam hati aku mengakui, dia benar-benar sangat baik. Tapi pernikahan ini sejak awal adalah sebuah kesalahan. Aku tidak ingin menyakitinya, dan juga tidak ingin hidup dalam hubungan palsu. Sejak kecil, aku dibesarkan dengan penuh kasih sayang oleh keluargaku. Karena itu, aku tidak pernah bisa menanggung kesulitan, dan juga tidak cocok tinggal di daerah perbatasan. Aku selalu ingin kembali ke ibu kota untuk membangun karir dan menjalani kehidupan yang tenang. Aku tahu bahwa laporan perceraian sudah membuatku terburu-buru. Yang akan disetujui dalam 2 hari ke depan. Memikirkan ini, hatiku memang terasa ringan, tapi di suatu tempat di dalam, ada perasaan hampa yang aneh. Lalu ketika aku sampai di tempat tinggal keluarga militer, saat itu sudah tengah malam. Begitu aku hendak membuka pintu, dia memanggilku dan berkata, Duden, hari ini sungguh terima kasih. Jika bukan karena kamu, urusan rumah Lin Trungcu entah akan menjadi keributan sebesar apa. Sebagai jawaban, aku berkata dengan senyum tipis, aku hanya membantu. Lagi pula, aku seorang dokter, dan tidak bisa menutup mata melihat orang dalam kesulitan. Setelah mengatakan itu, aku tersenyum, membuka pintu, dan masuk ke dalam. Tapi setelah itu, aku tetap gelisah di tempat tidur, tidak bisa tidur meskipun aku menginginkannya, karena kejadian istriku dan Curong masih jelas terlihat di pikiranku. Karena itu, aku kembali teringat pada orang itu. Dia yang mandi, orang yang sama yang menikahi dan Hoan menggantikanku. Orang bodoh itu, yang memberikan nyawanya demi cinta seorang gadis. Tapi kenyataannya, dia telah dijebak sejak awal. Gadis yang dia selamatkan, pada akhirnya menghancurkan hidupnya, dan aku tidak pernah bisa melupakan hal ini. Dalam hati aku berpikir, hutang ini tidak bisa berakhir begitu saja, karena memutuskan pernikahan militer adalah kejahatan. Wanita itu tidak hanya menghancurkan hidup Sina Headbudge, tetapi juga hampir menghancurkan reputasi dan masa depan Den Hoan. Karena itu, aku tidak bisa membiarkannya tinggal dengan tenang di penjara. Keesokan paginya, aku bangun pagi dan langsung pergi ke dekat kamar Lurong, menceritakan semuanya. Dia bertanya dengan serius, maksudmu, gadis terpelajar itu sejak awal ingin merayu Headbudge untuk pemrasuannya, dan pada akhirnya memaksanya bunuh diri? Bagi jawaban, aku berkata, ya, karena dia tidak tahan dengan kehidupan sulit di desa. Karena itu, dia menjadikan Headbudge sebagai sandaran jangka panjangnya.
dia selalu terjebak dalam perkataannya. Tapi sekarang, meskipun Nahedbad sudah tidak ada di dunia ini, dia tetap harus dihukum karena melanggar pernikahan militer. Mendengar ini, Lu Trong segera memulai kembali penyelidikan kasus lama. Selama penyelidikan, terungkap bahwa gadis itu tidak diam saja di dalam penjara, tetapi terus menuduh orang lain dan mencoba menggunakan hubungan untuk mengurangi hukumannya. Tapi, semua bukti terungkap dengan jelas. Dan Hoan juga menyerahkan sertifikat pernikahannya dan laporan korban saat itu. Setelah itu, hukuman Lord Chitden diperberat, dan seluruh hidupnya akan dihabiskan di penjara. Sungguh, apa yang ditabur itulah yang dituai. Kemudian berita ini sampai ke tempat tinggal keluarga militer. Mendengarnya, semua orang merasa lega untuk Den Hoan. Bahkan para istri militer yang sebelumnya sering mengejekku, kini mulai mengubah pandangan mereka. Setelah itu, pada siang hari, Tong Ken Hoan meletakkan surat cerai di depanku, memberikan pena di tanganku, dan berkata, persetujuan sudah turun, tanda tangani. Aku menatap kata, cerai, yang tertulis di kertas itu untuk waktu yang lama, karena inilah yang selalu aku inginkan. Tapi ketika saat ini benar-benar tiba, aku tidak bisa menandatanganinya meskipun aku mau. Lalu tiba-tiba, semua kenangan beberapa hari terakhir mulai muncul di pikiranku. Pertama kali di tengah gurun, dia membuatku menurunkan kewaspadaanku. Lalu dia diam-diam menemudikan truk agar aku bisa tidur nyenyak. Di malam larut, dia diam-diam memakan sisa makananku. Dia menyalakan kompor untukku. Dia mengambil sandalku dan menyimpannya. Dia tidak pernah memaksakan kehendaknya padaku, tetapi selalu menghormati pemikiran dan kebiasaanku. Bahkan, dia diam-diam mengingat bahwa aku tidak suka mie, dan tidak suka menggunakan kamar mandi umum. Pada akhirnya, aku menatapnya dan berkata, "Dan, bagaimana kalau kita jangan bercerai?" Mendengar ini, dia terkejut. "Apa yang kamu katakan?" Sebagai jawaban, aku berkata pelan, "Kita tidak akan bercerai." Dulu aku hanya memikirkan kehidupan nyamanku sendiri, dan aku tidak menyadari betapa baiknya orang yang ada di sisiku. Kamu benar-benar sangat baik, dan kamu pantas mendapatkan cinta dan rasa hormat. Mungkin sertifikat pernikahan yang salah ini bukanlah kesalahan, melainkan hadiah dari Tuhan. Lalu dia berkata pelan, "Tapi, kamu kan tidak suka kesulitan. Kamu ingin kembali ke ibu kota. Di daerah perbatasan sini tidak ada apa-apa, dan aku sering pergi misi. Berbulan-bulan tidak bisa pulang." Aku menatap matanya dan berkata, "Aku bisa belajar. Aku akan belajar memasak, mencuci pakaian. Aku juga akan belajar mengganti kompor batu bara. Aku akan menjadi dokter di rumah sakit militer dan membantu lebih banyak orang. Dan ketika kamu kembali dari misi, aku akan membuatkan sup untukmu. Tidak peduli seberapa sulitnya, aku akan menanggung semuanya. Asalkan kamu ada di sisiku." Mendengar ini, orang-orang di sekitar mulai berkumpul dan menatap kami. Seorang bibi berkata sambil tertawa, "Aku sudah tahu sejak awal bahwa kamu orang yang bijaksana. Bukankah sudah kubilang, kalian berdua dijodohkan oleh yang di atas." Setelah itu, aku tidak menandatangani surat cerai, tetapi menggenggam erat tangan Tom Ben Hoan dan berkata di tengah tepuk tangan semua orang, "Ayo, kali ini kita daftarkan pernikahan lagi. Tapi kali ini, aku ingin menikahimu atas kemauanku sendiri." Den Hoan menatapku, dan akhirnya tersenyum. Setelah itu, hidup kami perlahan mulai berubah. Aku benar-benar belajar mengurus rumah. Lalu aku mulai belajar memasak dari istri Lutrung, meskipun pada awalnya makananku sering gosong atau hambar. Aku sendiri bercanda, makanan seperti ini pasti tidak ada yang bisa memakannya. Tapi Den Hoan menjawab sambil tersenyum, "Jika kamu yang membuatnya, aku akan menghabiskannya." Mendengar ini, aku semakin giat berusaha. Lalu aku tidak hanya belajar memasak, tetapi juga mencuci pakaian, mengganti kompor dingin, mengganti OO, dan menjaga seluruh rumah tetap bersih. Den Hoan melihatku dan berkata bahwa sekarang aku jauh lebih mampu dari sebelumnya, dan begitu pula keluarga kecil kami perlahan-lahan mulai menjadi bahagia. Lalu suatu hari saya memegang tangannya dan berkata, "Ini semua hanya untukmu. Aku ingin memberimu rumah yang tenang dan aman." Setelah itu saya mulai bekerja di rumah sakit militer. Di sana saya mulai merawat para prajurit dengan menggabungkan pengobatan Tiongkok dan pengobatan Barat. Lalu saya juga membuat minyak obat sendiri. Suatu ketika seorang prajurit terluka saat latihan dan begitu dia mengoleskan minyak itu, wajahnya, rasa sakitnya langsung berkurang. Mendengar itu dia tertawa dan berkata kepadaku, "Kamu benar-benar dokter ajaib." Menjawabnya aku tersenyum dan berkata, "Jika ini membantu orang, itu sudah cukup." Lalu perlahan minyak obatku menjadi terkenal di seluruh camp. Menjadi terkenal. Baik cedera latihan maupun nyeri kronis, begitu mengoleskan sedikit minyak, rasa lega pun terasa. Karena itu semua orang mulai memanggilku dokter militer. Setelah itu saya juga memanggil keluargaku ke perumahan perbatasan. Melihat itu orang tuaku dan saudara perempuanku begitu melihat Den Hoan langsung memegang tangannya. Lalu ibuku berkata dengan emosi, "Kamu benar-benar menemukan harta karun. Perlakukanlah gadis seperti Den Hoan dengan baik selalu. Sekarang melihatmu bahagia di sini, beban hati kami pun hilang." Lalu suatu hari keluarga Unat Baja itu juga datang mengunjungi kami. Dia memegang tanganku dan berkata, "Nak, saat itu kesalahan kami. Kami memaksakan registrasi rumah tangga untuk menentukan hubungan. Selama bertahun-tahun kami menyesali hal ini." Menjawabnya aku, berkata dengan tenang, "Saya tidak marah kepada kalian. Orang yang telah pergi, dengan dia semua permusuhan juga berakhir. Kalian jangan khawatir. Saya akan selalu menjaga Den Hoan. Dari pihak Unat Baja maupun dari pihak saya sendiri, saya akan terus melindungi keluarga ini." Setengah tahun kemudian,
Saya dan Tom dan Hoan akhirnya melangsungkan pernikahan sederhana di area militer. Tidak ada upacara besar atau dekorasi mewah. Hanya rekan-rekan prajurit kami dan seluruh orang di area militer yang hadir. Maka semua orang makan bersama, tertawa, dan seluruh suasana tampak penuh kebahagiaan seperti festival. Lalu Tanuhan pada hari itu berdiri di sampingku dengan mengenakan seragam militer, dan di matanya terlihat kelembutan yang berbeda. Mendengar itu aku memegang tangannya dan di antara berkah semua orang berkata, dulu aku pikir surat nikah ini hanya sebuah masalah. Tapi sekarang aku mengerti bahwa inilah keberuntungan terbesar dalam hidupku. Den Hoan, sepanjang sisa hidupku, aku akan melindungimu. Kamu lindungi negara ini, dan kita berdua tidak akan pernah terpisah.